Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf terlambat tadi, qadarullah ma syaa fa'al, ada udzur syar'i tentunya. Tapi mudah-mudahan dengan menunggunya Bapak Ibu dalam rumah Allah seperti ini, apalagi dengan Masya Allah pakai AC, nyaman ya, itu tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahasan sirah kita Bapak Ibu sekalian, melanjutkan tema kita sekarang memasuki bahasan setelah dakwah terang-terangan itu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sebelumnya sudah saya ingatkan bahwasanya, atau sedikit saya ingatkan, orang-orang Quraisy pada saat Nabi SAW berdakwah terang-terangan, mereka merasa terganggu, selalu datang ke Abu Talib untuk memberhentikan dakwah Nabi, tapi Abu Talib terus nolak. Akhirnya mereka melakukan dua kegiatan. Yang pertama mengirim Al-Mughirah, kalau Anda masih ingat, yang berdialog dengan Nabi SAW, gitu kan. Tapi dialognya Mughirah juga ini nggak bermanfaat. Bahkan Mughirah akhirnya sempat terpengaruh dengan Nabi SAW, tapi tidak masuk Islam. Kemudian yang kedua, orang-orang Quraisy sepakat untuk menyusahkan Nabi SAW. Di antaranya dicaci maki, ya, orang-orang Islam banyak disiksa. Begitulah kurang lebih yang terjadi pada saat dakwah sudah mulai disampaikan secara terang-terangan. Pada saat itulah kaum muslimin sangat terdesak dan terganggu. Mereka tersiksa dari seluruh lini, yang punya budak tuannya yang siksa, yang ayahnya, anaknya masuk Islam, ayahnya yang siksa, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya memuliakan Islam dengan masuk Islamnya seorang tokoh Quraisy yang terkenal yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini sebenarnya adalah paman kandung Nabi SAW. Tapi memang dia sangat dikenal, orangnya sangat kuat secara fisik, sangat prinsipil dalam kehidupan, gitu kan. Dan memang tanpa disengaja dia masuk Islam ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akan kita dengarkan kisahnya. Jadi setelah kejadian orang-orang Quraisy mulai suka mengganggu Nabi SAW dan menyiksa Nabi, hampir setiap kali mereka bertemu Nabi, mereka selalu mengolok-olok Nabi SAW, sampai suatu hari Abu Jahal pernah mencaci maki Nabi SAW dengan cacian yang belum pernah ada orang mencaci beliau seburuk itu. Tetapi tidak ada buku sejarah yang menyebutkan seperti apa caciannya. Dan ini ada baiknya agar kita tidak perlu mengetahui hal mendasar sampai seperti itu. Sementara Nabi SAW dengan akhlak yang baik dan sangat mulia, beliau tidak pernah membalas cacian orang. Salah satu sifat mulia Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak pernah membalas cacian orang. Di fitnah nggak pernah balas dengan fitnah. Di ghibah nggak pernah balas dengan ghibah. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW, jemaah sekalian, sangat faham bahwasanya kita punya Tuhan. Orang-orang yang di sekitar kita punya Tuhan. Seluruh makhluk ini punya Tuhan. Pada saat saya menzalimi seseorang, sekecil apapun fisik orang itu, ya serendah apapun jenjang sosial dan ekonominya, tetap dia punya Tuhan. Saya berbuat zalim, saya akan dihukum oleh Tuhan saya, dan dia akan ditolong oleh Tuhannya, Allah Azza wa Jalla. Semua kembali kepada satu sumber tentunya. Sama halnya begitu. Pada saat saya difitnah, saya diriba, maka saya punya Tuhan, dan dia pun punya Tuhan yang sedang melanggar itu. Pasti dia akan dihukum dan saya akan ditolong. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang sangat jelas. Karena jemaah sekalian, setiap kali ada cacian yang sampai kepada kita lalu kita balas dengan cacian, dia berdosa, kita berdosa. Jadi tidak pantas kita menjawab ya orang-orang yang mencaci maki dengan cacian pula. Pertama, kita akan dapat dosa. Yang kedua, emosional atau itu akan menjadi emosi. Kemudian juga yang ketiga, tidak ada manfaat sama sekali. Karena bohong seseorang, cacian seseorang, itu jemaah sekalian, atau fitnah yang dia ucapkan dengan lisannya, ukurannya hanya seperti lidahnya saja. Ukurannya hanya seperti lidahnya, tidak akan berpengaruh. Kecuali hanya sangat dekat. Misal, saya membohongi seseorang, maka target bohongnya hanya orang itu. Kalau saya mau bohongi orang lain, saya harus ceritain lagi dan membohongi lagi, dan seterusnya. Sama dengan fitnah. Pada saat saya fitnah seseorang, na'udzubillah, maka orang yang sedang saya jadikan target,
Tidak ada. Yang satu ini orang di depan saya sedang saya sampaikan, saya fitnah. Cuman orang ini saja, sepanjang lisan saya saja sebenarnya saya bisa memfitnah dia. Kalau saya mau fitnah lebih luas, saya harus sebarin terus, bekerja terus gitu. Jadi sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Makanya salah satu akhlak yang mulia dari Nabi SAW adalah beliau tidak pernah membalas cacian orang. Beliau selalu menganggap kalau orang-orang yang mencaci, memfitnah beliau adalah orang yang jahil. Dan Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salah satu ciri-ciri hamba Allah yang mulia adalah kalau mereka diajak dialog, debat sama orang-orang yang jahil, tidak mengerti, tidak ada gunanya kita berdialog dengan mereka, maka mereka meninggalkan. Udah ditinggalin, gak usah aja dialog, gak usah aja berdebat, gak usah aja berantem, sudah tinggalin aja. Itu bukan berarti kita pengecut, tidak. Justru karena kita dewasa dan bijaksana, maka kita tidak ikut-ikutan dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena setiap detik kehidupan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi SAW satu waktu pernah saya katakan tadi, Abu Jahal caci maki dengan cacian yang belum pernah ada orang yang mencaci di Mekah sejahat itu. Sekali lagi tidak disebutkan apa caciannya, dan ini lebih baik buat kita, gitu kan? Yang penting kita sudah tahu ini kejadian terjadi. Maka ada seorang wanita yang kebetulan dari Quraisy juga tawaf, juga wanitanya tidak disebutkan namanya siapa, mendengarkan cacian tersebut dan wanita itu tidak sabar mendengar itu. Lalu wanita tersebut keluar dari Mekah dan menemui, kebetulan yang ditemui adalah Hamzah, paman Nabi SAW, itu masih dalam keadaan kafir. Yang pada saat itu kebetulan baru pulang dari berburu. Dan ada banyak buku sejarah jemaah sekalian menyebutkan Hamzah ini orangnya sangat kuat secara fisik, tinggi besar, dan kalau beliau berburu itu bukan berburu rusa, ya, seperti kita mungkin berburu hewan-hewan yang sederhana, enggak, ini berburunya harimau, singa, gitu kan. Jadi yang dia buru memang hewan-hewan buas dan sendirian. Setiap kali pulang dia membawa satu ekor harimau, dia membawa satu ekor singa. Memang orangnya sangat kuat gitu. Yang pada saat itu kebetulan dia masih dalam keadaan kufur. Wanita itu berkata kepada Hamzah, bila seandainya engkau sebagai pamannya Muhammad mendengarkan bagaimana Abu Hakam atau Abu Jahal memperlakukan ponakan anda dengan cacian yang sangat menyakitkan, tentu anda tidak akan membiarkannya. Lalu Hamzah berkata, apakah tidak ada orang yang menolongnya? Menolong Muhammad SAW? Kata wanita tersebut, tidak ada. Semua orang diam, karena yang bicara adalah Abu Jahal, juga ditokohkan di Mekah. Maka Hamzah radhiyallahu anhu segera menuju ke Darun Nadwa, tempat berkumpulnya orang Quraisy, di mana Abu Jahal dan teman-temannya lagi mengolok-olok Nabi SAW. Dan waktu itu Abu Jahal kebetulan dikelilingi oleh tokoh-tokoh Quraisy yang tidak ada sama sekali orang yang menegurnya, karena semuanya sungkan dan segan dengan Abu Jahal. Yang terjadi jemaah sekalian, Hamzah datang langsung, tidak pakai ngomong, nggak tanya apakah kamu caci maki atau tidak, datang busur panahnya itu dipakai dihantamkan ke kepala Abu Jahal dengan keras sehingga kepala Abu Jahal berdarah. Seraya dia berkata, apakah engkau mencaci Muhammad sementara aku penganut agamanya? Kalimat ini yang kata para ulama adalah kalimat hidayah dari Allah. Dia nggak tahu kenapa dia ucapin. Jadi tiba-tiba saja dia datang, dia pukul kepalanya Abu Jahal. Abu Jahal kena lihat Hamzah takut, kan gitu, berdarah kepalanya. Lalu Hamzah radhiyallahu anhu menghadap kepada Quraisy dan berkata, siapa lagi di antara kalian yang berani melawanku? Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang berani untuk melawan Hamzah. Abu Jahal pun lalu berkata kepada semuanya, jangan kalian mengganggunya, biarkan saja, karena memang saya yang telah berlebihan telah mencaci maki keponakannya. Setelah kejadian tersebut jemaah sekalian, Hamzah radhiyallahu anhu ya, tentu dengan perilakunya telah menolong Nabi SAW. Dan mulai hari itu juga orang Quraisy pada segan, karena khawatir Hamzah datang dan memukulnya. Karena Hamzah ini nggak ada yang berani lawan, gitu kan. Tetapi Hamzah ini masih terus berpikir. Dia waktu pulang ke rumahnya, dia bilang, bagaimana bisa aku mengucapkan kalimat tadi aku adalah menganut agama Muhammad, sementara aku sama sekali bukan penganut agamanya. Lalu Hamzah berkata, kira-kira bagaimana caranya aku memperbaiki kalimat itu? Karena sekarang masyarakat Mekah langsung faham Hamzah adalah orang Islam. Maka dia bilang, apakah aku harus balik kepada orang-orang Quraisy besok untuk menyampaikan kalau aku bukan penganut Muhammad? Sementara menjilat perkataan kembali bagi orang Arab adalah aib yang sangat besar. Kalau dia sudah mengatakan salah ya salah. Pokoknya dia pertanggungjawabkan perkataan itu. Atau kata Hamzah dalam dirinya,
aku memang harus mengikuti agama Muhammad. Lalu pada malam itu dia bingung dan dia berdoa. Hamzah berkata, tentu sebagaimana saya pernah jelaskan jemaah sekalian, masyarakat Mekah ini beriman adanya Allah ya. Cuman mereka masih syirik, mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, seperti menyembah berhala, kan gitu. Yang umumnya mereka lakukan, batu-batu, ya dianggap ada pohon yang keramat, ada di antara mereka yang masih sembah api. Jadi semua ini adalah perbuatan syirik, mempartisipasikan penyembahan Allah kepada makhluknya. Lalu Hamzah berkata, ya Allah, bila agama Muhammad benar, maka tanamkanlah hal tersebut dalam hatiku. Bila tidak, maka berikanlah aku solusi dari masalah ini. Lalu Hamzah merasa senang dan tenang dengan keyakinan tersebut, yang keesokan harinya ia mendatangi Nabi SAW dan akhirnya mengucapkan syahadat. Ya. Dengan masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu, maka Nabi SAW sangat senang dan merasa telah bertambah kekuatan dan penolong Islam. Dan perlu anda ketahui, setelah masuk Islamnya Hamzah ini, orang-orang Quraisy jadi segan sekali. Tidak berani lagi mengganggu Nabi SAW dan kaum muslimin. Karena Hamzah setiap kali menemukan ada orang Quraisy yang mengganggu satu saja orang Islam, bukan cuma Nabi, langsung dihadapi oleh Hamzah. Gitu. Jadi nggak ada yang berani mulai semenjak itu. Tapi mereka dari jarak jauh atau misalnya yang punya budak, yang memang tidak dilihat oleh Hamzah baru mereka lakukan. Dan perlu juga anda tahu, nanti kita akan pelajari di perang Uhud. Hamzah ini diberikan julukan ya Asadullah, singahnya Allah. Karena beliau memang pada saat mulai masuk Islam sampai meninggal mati syahid di perang Uhud itu selalu memang menonjol dalam membela Islam, dan dalam juga dalam istilah yang lain Nabi SAW mengatakan Sayyidis Syuhada, pimpinannya para orang-orang yang mati syahid. Karena beliau akan mati syahid di perang Uhud. Nanti juga akan kita pelajari di perang Badr. Ya, perang sebelum Uhud, perang tahun ketiga, Badr perang tahun kedua. Itu di perang Badr, waktu mereka kekalahan orang-orang Quraisy ini, waktu pulang ke Mekah, semuanya pada bertanya, siapa yang paling hebat di antara muslimin di medan perang, yang membuat kita jadi kocar-kacir. Lalu ada pasukan-pasukan Quraisy yang anak-anak muda masih belum kenal Hamzah, mereka mengatakan ada satu orang yang umurnya sudah tua, tapi dia sangat kuat dan kekar, dan di dadahnya itu ada bulu burung merpati. Jadi cirinya beliau selalu kalau memakai baju perangnya itu ditaruh bulu merpati putih, ya, satu lembar, satu helai itu ditaruh di bajunya, gitu. Jadi menonjol gitu, radhiyallahu anhu. Maka dicari tahu siapa dia. Setelah ditahu Hamzah, maka semuanya akhirnya merasa oh pantas dia seperti itu karena orangnya sangat kuat. Dan ini nanti yang menyebabkan Hindun, istri Abu Sufyan, membayar seorang budak ahli tombak itu untuk membunuh Hamzah di perang Uhud setelahnya. Dan nanti akhirnya mati syahid gara-gara itu. Ini kurang lebih gambaran tentang Hamzah. Nanti akan ada juga bahasan insya Allah di perang Uhud masalah beliau radhiyallahu anhum. Kemudian poin setelahnya, setelah Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam langsung juga seorang tokoh sahabat yang masyhur bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini dari suku Ghifar di luar Mekah. Suku Ghifar ini jemaah sekalian pada zaman itu terkenal satu suku perampok. Ya. Suku Ghifar ini satu suku semuanya perampok. Ya. Abu Dzar walaupun dari suku tersebut namun ia termasuk orang yang mencari kebenaran. Radhiyallahu anhu, ia mendengar kalau di Mekah ada seseorang yang mengaku sebagai nabi, maka ia mengutus adiknya yang bernama Unais untuk mencari informasi dengan masuk Mekah. Tapi pada saat itu pemuka-pemuka Quraisy sudah sepakat bahwa hukuman berat akan ditimpahkan pada masyarakat Mekah yang menceritakan tentang dakwah Nabi SAW keluar kota Mekah. Unais saat datang ke Mekah dan menanyakan tentang Nabi SAW, maka tidak ada yang memberitahukannya, bahkan ia sempat dipukuli. Lalu Unais pulang dan Abu Dzar bertanya, bagaimana perkembangan di Mekah? Apa yang kamu dapat informasi? Ia berkata, aku tidak dapat info apapun, bahkan aku sempat dipukuli oleh masyarakat Mekah. Jadi sudah sepakat disebarin berita, siapapun yang menyampaikan tentang dakwah Nabi dipukulin langsung, dikeroyokin oleh Quraisy. Terutama untuk orang-orang yang di luar Mekah. Lalu Abu Dzar mencoba selama 3 hari berturut-turut mencari, tetapi tidak ada berita. Abu Dzar masuk sendiri ke Mekah, coba cari tahu sendiri. Tidak ada berita, tidak ada satupun orang yang bicarakan tentang Muhammad, tidak ada yang sampaikan alamatnya, dan dia tidak tahu Mekah itu bagaimana kondisinya. Ia juga takut kalau dia dari luar Mekah, juga ia sama sekali tidak punya bekal, sehingga
3 hari hanya minum air zam-zam saja. Yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, zam-zam itu mengenyangkannya. Ini sedikit ditanggapi oleh para ulama sejarah, ada yang menulis dalam tambahan buku mereka. Dan ini juga perilaku beberapa sahabat nanti yang kita lihat pada saat mereka masuk ke Mekah. Itu mereka umumnya, masuk di Mekah itu tidak pernah berhenti minum zam-zam. Bahkan ada di antara sahabat yang sempat tinggal selama 7 hari di Mekah, nggak makan apa-apa, cuma minum zam-zam saja. Ya, mereka maksimalnya minum zam-zam. Dan memang zam-zam ini jemaah sekalian, hasil survei membuktikan setelah diteliti, itu ternyata dia mengandung sekitar 480 kandungan mineral. Ya, kalau kita sekarang air mineral yang terbaik di Indonesia ini, itu kurang lebih 80-90 saja. Ini bisa sampai 480, jadi memang dia mengenyangkan. Jadi ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, zam-zam adalah makanan yang mengenyangkan dan sekaligus obat. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Juga dalam hadis yang lain, zam-zam sesuai dengan niat peminumnya. Jadi jemaah sekalian, saya sarankan Anda kalau ada kelebihan rezeki, beli zam-zam. Indonesia alhamdulillah cukup banyak dijual. Anda bisa letakkan di rumah Anda dan diminum. Dan terlebih lagi, 1 tetes zam-zam yang Anda titiskan di kopi Anda atau teh Anda, atau Anda minum dalam air putih Anda kalau Anda khawatir habis zam-zamnya, sudah cukup membuat air itu atau kopi dan teh itu bisa membuat doa Anda diterima. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Dan sudah pernah saya jelaskan, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku meminum zam-zam dengan meminta 3 hal. Orang Indonesia ini kalau haji umrah minum zam-zam cuma minta penyakitnya sembuh. Gitu kan? Padahal sebenarnya Imam Syafi'i mengatakan apa? Aku minum zam-zam meminta 3 hal. Yang pertama, aku minta agar panahanku tidak pernah meleset. Karena beliau suka sekali berburu. Beliau mengatakan setelah minum zam-zam dan berdoa itu tiba-tiba tidak pernah meleset. Mulai hari itu tidak pernah meleset sasarannya. Yang kedua, aku minta agar aku menjadi ulama muslimin. Dan siapa yang tidak kenal nama Imam Syafi'i seluruh dunia? Yang ketiga beliau mengatakan aku minta minum zam-zam agar dimasukkan ke dalam surga dengan minum zam-zam gitu. Karena mereka sangat faham hadis Nabi yang mengatakan zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Minta apa saja, kesehatan, kekuatan, keturunan, apa saja diminta dengan minum zam-zam. Makanya saya katakan sangat rugi kalau ada umat Islam yang tidak konsumsi ini, kan gitu. Dan kita temukan teman-teman kita di Mekah, di Madinah, umumnya di Saudi ya. Itu yang memang sering konsumsi zam-zam setiap hari. Masya Allah gitu kesehatannya ya. Sampai ada seseorang di Jeddah itu jemaah sekalian sampai hari ini masih hidup. Umurnya sekitar 93 tahun. Itu jalannya masih kuat, badannya gemuk sekali, besar gitu. Teman ayah saya kebetulan pernah ketemu sama orang itu. Diundang makan gitu kan. Lalu ditanya, apa rahasia antum ini sampai bisa seperti ini gitu. Keadaannya umur 93 tahun masih kuat, padahal badannya gemuk. Dan kalau makan itu kambing bisa 1/2 ekor sendirian. Loh iya, terus ditanya sama teman ayah saya, apa rahasianya? Dia bilang sebentar habis makan saya tunjukkan. Selesai makan, dia bilang itu sampai makan itu lebih kuat dari saya, kata teman ayah saya ini. Dan beliau masih muda waktu itu kan. Kemudian setelah makan diajak ke garasi tempat mobilnya, dia nggak masukin mobil dalam situ, dibuka ternyata ada jerigen banyak sekali itu jerigen zam-zam. Dia bilang saya setiap minggu ke Mekah isi 10-20 galon zam-zam 30, lalu saya minum, saya nggak pernah minum kecuali zam-zam. Gitu. Ya itu bukan mustahil karena Allah SWT dan Rasulnya sudah menjanjikan itu. Baik, selanjutnya Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, hingga suatu malam seluruh masyarakat Mekah tidur dan tidak seorang pun berada di sana kecuali aku. Jadi di Mekah, maksudnya di sekitar Ka'bah, semua orang tidur. Karena tidak seperti sekarang, orang tawaf 24 jam. Kalau zaman dulu tidak, mereka malam tidur. Dan memang tawafnya mereka keliru gitu. Tiba-tiba saja ada 2 orang budak wanita mendekati Ka'bah. Lalu aku berkata pada diriku sendiri, mereka berdua hanyalah budak wanita yang tidak akan melaporkan pertanyaanku. Perlu juga Anda tahu di sini jemaah sekalian, budak-budak di zaman Quraisy itu ketahuan. Karena mereka rata-rata tidak meletakkan kain di atas kepalanya, atau mereka punya ciri khas sendiri dari pakaiannya gitu. Jadi makanya Abu Dzar langsung tahu. Lalu Abu Dzar pun bertanya pada mereka, apa yang kalian ketahui tentang agama baru? Mereka menjawab, untuk apa engkau bertanya? Lebih baik sembah saja Isaf dan Nailah. Masih ingat ya kisahnya? Isaf itu nama laki-laki, Nailah nama perempuan. Yang keduanya ini pernah berzina depan Ka'bah.
lalu Allah kutuk menjadi patung. Kan gitu. Jahilnya orang-orang Quraisy itu disembah, ditaruh dekat Ka'bah disembah. Padahal ini jelas kisahnya adalah orang yang dikutuk. Kata dua budak ini, untuk apa kamu tanya agama baru itu? Lebih baik kamu sembah Isah dan Nailah. Abu Dzar berkata, menyembah patung yang dikutuk oleh Allah karena berzina, gitu kan? Mendengar perkataan Abu Dzar, kedua budak itu tadi langsung lari, berlarian dan berteriak dengan suara keras dan sambil mengatakan, wahai Quraisy, ini di depan Ka'bah ada orang yang mencaci maki, ya, Tuhan kita. Kebetulan waktu mereka berdua keluar dari lokasi Ka'bah, mereka berdua bertemu dengan Nabi juga Abu Bakar. Yang dua budak ini nggak kenal Nabi, nggak kenal Abu Bakar gitu. Lalu Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, di dekat Ka'bah ada orang yang mencaci Tuhan kami. Nabi heran karena yang mencaci maki patung itu adalah orang Islam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana dia? Kata kedua budak itu di sana di depan Ka'bah. Lalu Nabi SAW dan Abu Bakar bergegas menemui mereka dan ternyata ia adalah Abu Dzar. Lalu Nabi SAW bertanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku Abu Dzar. Nabi SAW berkata, aku adalah Muhammad. Maka Abu Dzar pun berkata, engkau lah orang yang aku cari. Lalu mereka duduk dan Abu Dzar pun akhirnya masuk Islam setelah dijelaskan oleh Nabi SAW tentang Islam. Abu Dzar lalu berkata, wahai Rasulullah, aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Kata Nabi SAW, sekarang keadaannya sulit. Karena siapapun dari luar Mekah bertanya akan disiksa. Abu Dzar berkata, apa solusi menurut anda wahai Rasulullah? Aku mau tahu lebih banyak. Melihat keinginan yang sangat besar dan kuat dari Abu Dzar untuk belajar Islam, maka Nabi SAW berkata, besok pagi saat engkau melihatku keluar dari rumah, ikutilah aku menuju Darul Arqam. Ya. Ini kebetulan rumah yang memang Nabi SAW jadikan basis untuk dakwah, ya, di Mekah. Abu Dzar pun radhiyallahu anhu pada saat itu belajar selama 2 minggu bersama Nabi SAW dan sembunyi-sembunyi. Ya. Lalu setelah itu kata Abu Dzar, aku pulang ke kaumku dan berdakwah. Lalu apa yang terjadi jemaah sekalian? Mulai dari hari itu sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah, itu kurang lebih 15 tahun waktunya. Ya, 15 tahun setelah tiba di hijrah di Madinah pun, lalu Abu Dzar datang ke Madinah mengiklankan kembali menunjukkan Islamnya dan mengajak seluruh suku Ghifar masuk Islam. Jadi satu sukunya semua masuk Islam radhiyallahu anhu, ya, atau radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian poin selanjutnya jemaah sekalian adalah dialog Quraisy dengan Nabi SAW. Jadi setelah dua tokoh masuk Islam ini, begitulah kurang lebih kisahnya. Mekah masih sama keadaannya. Maka ada sebuah poin yang para ahli sejarah angkat adalah dialog antara Quraisy dengan Nabi SAW. Pemuka-pemuka Quraisy lalu sepakat untuk mengajak Nabi SAW berdialog dengan harapan dapat solusi dari masalah ini. Karena mereka tidak bisa membunuh Nabi, selalu ada pembelanya. Masih ada pamannya Abu Talib, masih ada lagi Hamzah masuk Islam gitu. Nabi SAW ya pada saat itu ditantang untuk berdialog di depan umum. Dan beliau pun menjawab tantangan tersebut. Mereka berkata, wahai Muhammad, dengan suara keras di depan Ka'bah ini jemaah sekalian, dan semua orang dengar pada saat itu, yang Islamnya dan yang kafirnya. Dan ini bahaya sekali dialog ini. Mereka berkata, pertama, wahai Muhammad, engkau mengaku sebagai Rasul, tetapi engkau tidak menunjukkan pada kami mukjizat. Nggak ada yang kami bisa lihat, seperti Musa, ada tongkat yang berubah jadi ular, belum kami lihat, tidak ada itu. Setiap Nabi juga Rasul membawa mukjizat. Nabi SAW menjawab, aku sudah menyampaikan pada kalian kalimat-kalimat Allah. Karena memang pada saat itu jemaah sekalian, mukjizat Nabi masih baru Al-Quran. Tapi mukjizat yang sifatnya kelihatan dengan mata belum terjadi memang. Akan terjadi setelah kejadian-kejadian ini semua. Lalu mereka mengatakan, tidak cukup. Engkau mau kami beriman, maka buatlah untuk kami tanah Mekah jadi subur. Mekah kan sekarang kering. Minta kepada Allah, jadikan subur. Supaya Mekah ini punya sungai, punya tumbuh-tumbuhan yang banyak. Kami mau itu. Tetapi perlu anda ketahui di sini jemaah sekalian, akan kita tahu rahasianya nanti. Orang-orang Quraisy ini sebenarnya bukan tujuannya minta mukjizat ya, tapi mereka memang mengajak dialog Nabi ini dan menyampaikan hal-hal yang sulit untuk Nabi. Tujuannya untuk mempertingkat dakwah. Jadi bukan untuk minta mukjizat, bukan minta bukti.
Kalau minta bukti mereka akan masuk Islam kalau diberikan. Ternyata tidak gitu. Nanti akan kita jelaskan itu. Permintaan pertama, jadikanlah Mekah menjadi tanah yang subur. Banyak sungainya, tumbuh-tumbuhannya banyak. Lalu Nabi SAW menjawab, itu kembali pada Allah. Kalau Allah mau, Allah akan berikan. Saya bisa meminta dan Allah akan berikan. Tapi itu bukan di tangan saya. Mereka berkata, tidak bisa wahai Muhammad. Kalau begitu, yang kedua permintaannya, hidupkanlah kembali orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia dulu. Kakek-kakek kami yang sudah meninggal hidupkan. Maka kami akan beriman padamu. Dan kamu juga harus hidupkan Qusay bin Kilab. Masih ingat kisah Qusay bin Kilab dulu awal kita bahas sirah, gitu kan? Ada salah satu tokoh di Mekah, Qusay bin Kilab ini. Hidupkan juga dia. Pemimpin kami, baru kami mau beriman. Nabi SAW bilang, aku tidak dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Kecuali kalau Allah mau. Itu haknya Allah. Baik, yang ketiga, mereka berkata, engkau mengaku telah melihat malaikat. Maka perlihatkanlah malaikat itu untuk kami. Yang ketiga, Nabi SAW menjawab, kalian tidak akan mampu melihatnya. Juga itu kembali kepada Allah Azza wa Jal. Bila Allah mau, maka ia akan perlihatkan pada kalian. Bukan di tangan saya. Ini semua nanti akan memberikan pelajaran besar buat kita bahwasanya Nabi juga seorang manusia biasa seperti kita. Dan apa yang ada, apa yang Allah berikan itu yang disampaikan kepada umatnya. Nggak ditambah-tambah. Jadi bukan power dari beliau. Makanya keliru kalau ada di antara umatnya mengaku bisa dapat hal-hal gaib. Bisa melebihi Nabi malah. Gitu kan. Ada yang bisa mengaku sholat di Mekah dalam hitungan 1 hari kembali lagi. Ini luar biasa. Nabi aja setelah hijrah dari Madinah nggak pernah ke Mekah. Di Mekah itu cuma 2 kali pergi Nabi SAW gitu kan. Itu pun yang pertama pada saat umroh itu mau umroh ada sulh Hudaybiyah itu tertahan Nabi SAW di Hudaybiyah nggak bisa pergi. Beliau pulang ke Madinah. Ya kemudian setelah itu baru pergi beliau haji wada. Itu haji perpisahan dan itu beliau kerjakan sekali saja di umur atau selama umur beliau gitu. Lalu mereka berkata lagi, engkau belum menjawab apapun ketiga permintaan kami. Baiklah, engkau meminta kami beriman kepadamu hai Muhammad, tapi engkau sangat miskin. Mereka katakan di sini sangat miskin, maksudnya bukan kamu menjadi orang kaya rayanya Mekah. Mereka menganggap Nabi SAW adalah standar saja gitu, menurut mereka karena masih banyak orang yang lebih kaya dari Nabi. Maka mintalah kepada Allah kekayaan dan kerajaan, maka kami akan mengikutimu. Kata Nabi SAW, mendakwakan agama Allah bukan dengan kekayaan, tapi dengan wahyu dan ketakwaan padanya. Bila Allah mau, Allah akan memenuhi kebutuhan kalian. Mereka berkata lagi, yang keempat, engkau mengancam kami dengan beragam ancaman. Datangkanlah ancaman itu. Kalau kalian tidak beriman, kalian akan dibakar oleh Allah, kalian akan begini, itu nanti datangkan itu. Musibah akan datang, gempa akan datangkan itu buat kami. Dan jatuhkanlah kalau perlu langit ini dengan berkeping-keping. Ya. Nabi SAW menjawab, itu semua sesuai dengan kehendak Allah, bukan di tangan saya. Kalau Allah mau, Allah akan datangkan. Mereka berkata lagi, sungguh engkau hanyalah pembohong wahai Muhammad. Karena engkau sama sekali tidak dapat mendatangkan kepada kami bukti kenabianmu. Dan sesungguhnya engkau hanyalah diajarkan oleh seorang penyamun dari Yamamah. Yamamah ini sebuah lokasi di Jazirah Arab terkenal banyak sekali penyihir dan penyamun. Yang bernama Rahman. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang-orang Quraisy itu cuma tahu Allah namanya satu, Allah saja, nggak ada nama lain. Jadi pada saat Nabi SAW sering mengatakan dalam surah Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim, gitu kan? Mereka menganggap Rahman itu adalah nama penyihir gurunya Nabi, gitu. Jadi bukan namanya Allah. Jadi mereka bilang, sesungguhnya engkau hanya diajarkan oleh seorang penyamun dari Yamamah yang bernama Rahman. Gitu. Padahal namanya Allah gitu kan. Melihat kejadian tersebut, salah satu pemuka Quraisy berdiri bernama Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Lalu dia berbicara, dia mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak akan beriman padamu walaupun engkau terbang di atas langit. Lalu engkau datangkan kitab dari langit yang aku bisa pegang dengan tanganku. Jadi kau terbang ke langit, datangkan kitab, turunkan, kasih saya, gitu kan. Setelah itu pun aku tetap mengatakan kau seorang penyihir. Setelah itu jemaah sekalian, hampir semua pemuka Quraisy berdiri dan semuanya mengatakan, kami tidak beriman padamu hai Muhammad kecuali engkau datangkan Allah kami lihat dan juga malaikat-malaikatnya.
Jemaah sekalian, saya ingin tanya satu hal di sini. Enak nggak kalau kita hidup sekarang? Mana enak, kita zaman itu atau zaman sekarang? Oh, cuman sedikit yang mau hidup zaman sekarang. Kalau saya sih mau zaman sekarang ya. Coba bayangin Bapak Ibu kalau kita hidup di situ, zaman itu. Pernah saya ngobrol sama teman-teman saya ada yang bilang, enak ya hidup di zaman Nabi jadi sahabat. Kan gitu. Iya kan? Enak jadi sahabat, Abu Bakar ditunjuk kamu di surga, Umar kamu di surga, Utsman kamu di surga, gitu kan? Iya, saya sempat bilang, kalau kita jadi sahabat, kalau kita jadi Abu Jahal, coba bayangin tuh. Ada orang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, ngaku nabi. Tiba-tiba aja datang gitu. Gimana, dari mana ini? Waktu itu nggak ada lampu, nggak ada fasilitas, nggak ada apa-apa gitu. Nggak gampang jadi sahabat itu. Apalagi jadi seperti Abu Bakar, luar biasa. Kan gitu. Waktu pulang nanti kita pelajari dan Isra Mi'raj itu waktu Nabi SAW pulang, Quraisy sudah bilang, ini Muhammad gila, nggak mungkin udah ngaku Mi'raj ke langit gitu kan. Ini Isra saja nggak mungkin, perjalanan 1 bulan dari Mekah ke Palestina, itu dia ngaku pulang pergi 1 malam, jadi 2 bulan perjalanan gitu kan. Kemudian Mi'raj pergi ke langit. Apa yang terjadi? Waktu datang langsung semua orang ragu, termasuk umat Islam. Abu Bakar itu ditanya, wahai Abu Bakar, sahabatmu ini kata orang Quraisy sudah gila Muhammad, ngaku Isra dan Mi'raj 1 malam. Dari mana itu ceritanya? Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, kalau di depan mata saya tembok warna putih, jelas-jelas putih terang. Lalu Muhammad bilang tembok itu hitam, Abu Bakar, saya akan bohongkan mata saya dan saya benarkan Muhammad. Nggak apa-apa, pokoknya kalau sudah putih tetap hitam. Muhammad bilang hitam. Mata saya yang salah gitu. Tuh bayangin tuh. Jadi nggak gampang gitu kan jadi sahabat. Kalau kita sih harus bersyukur sekarang gitu kan. Apalagi kalau sudah dipanggil jihad gitu kan. Dipanggil ke perang Badar. Ini bacot-bacotan sama pedang ini. Kalau zaman sekarang orang pakai senjata. Ya, 100 meter bisa nembak mati, lari lagi orangnya gitu kan. Ini enggak, zaman dulu luar biasa. Berhadapan dengan kematian. Membela seseorang. Tidak ada lampu. Azannya nggak ada mic, nggak kedengaran. Tebak-tebakan. Dan macam-macam gitu kan. Kejadian yang luar biasa zaman dulu. Jadi jemaah sekalian kita harus bersyukur luar biasa. Kita bisa beriman pada Nabi SAW dengan fasilitas seperti sekarang gitu. Kalau zaman dulu bisa seperti tadi. Seperti orang-orang Quraisy, datangkan langit, ini turunkan langit, hancurkan musibah, datangkan musibah buat kami dan seterusnya. Dengarkan Allah ceritakan tentang dialog ini. Allah ceritakan kepada kita tentang komunikasi tadi, dialog antara Quraisy dengan Nabi SAW. Dan nanti kita akan tahu apa alasannya Allah belum kasih. Kisah ini disebutkan dalam surah Al-Isra, urutan 17 dalam Al-Quran ayat 90 sampai 96. Al-Isra 17 ayat 90 sampai 96 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang Quraisy bilang, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira aw tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hai Muhammad hingga kamu memancarkan mata air di Mekah ini dari bumi untuk kami. Tadi jadikan Mekah subur. Atau engkau mempunyai kebun-kebun kurma dan anggur, punya jadi orang kaya raya Mekah, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun-kebun tersebut. Kemudian dikatakan, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, datangkan tadi siksaan itu, sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca.
Katakanlah hai Muhammad, jawab kepada mereka, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang rasul saja? Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tak kala datang petunjuk kepada mereka kecuali perkataan mereka. Adakah Allah akan mengutus rasul dari manusia? Katakan, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di muka bumi ini, maka niscaya kami, Allah, akan turunkan juga dari langit ya rasul dari malaikat. Karena kalian manusia, ya manusia juga rasulnya. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian semua. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Lalu turunlah jemaah sekalian langsung setelah itu. Jadi kita sedang mempelajari sirah dan bukan tafsir. Ini bagaimana prosesi turun-turunnya ayat. Setelah Al-Isra tadi itu 90-96, langsung turun setelahnya Jibril datang lagi membawa ayat surah Al-An'am. Urutan 6 ayat 4 sampai ayat 11. Ya, sekali lagi ini yang saya pernah jelaskan dan sering saya ulangi, bahwasanya As-Sirah Nabawiyah memberikan pelajaran kepada kita tentang sababun nuzul, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Al-An'am ayat 4 sampai ayat 11 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Terjemahannya, dan tidak ada satu ayat pun dari ayat-ayat dari tanda-tanda kebesaran Allah sampai pada mereka, melainkan mereka selalu menentangnya, selalu mendustakannya. Sesungguhnya mereka telah mendustakan Al-Quran. Tak kala sampai kepada mereka, maka kelak akan kami sampaikan kepada mereka tentang perilaku olok-olok mereka itu. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Ada kaum Ad, kaum Tsamud, ya, yang Allah siksakan. Padahal generasi itu telah kami tubuhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian wahai orang-orang Mekah. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Sesungguhnya kami, ya, sesudah itu kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan setelah mereka generasi yang lain. Dan kami juga turunkan kepadamu, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas. Nah tadi orang-orang Quraisy sempat minta buku diturunkan dari langit di atas kertas. Kalau kita sekarang kan Al-Quran ini nanti ditulis di atas kertas itu dari zaman Utsman, ditulis di atas kulit radhiyallahu anhu. Tapi di zaman Nabi SAW, zaman Abu Bakar, zaman Umar belum. Al-Quran masih berada di atas pelapa-pelapa kurma, masih ada di tulang-tulang hewan pada saat turun. Dan itu dikumpulkan di zaman Utsman dan ditulis ya di atas kulit, sebelumnya tidak. Nah kata Allah SWT, kalau zaman itu diturunkan tulisan ya di kertas dan mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir. Dan mereka berkata pula, mengapa tidak diturunkan kepadamu hai Muhammad malaikat? Ya, kenapa tidak ada malaikat yang kami lihat dan kami turunkan? Dan kalau kami turunkan malaikat, tentulah akan datang hukuman atas mereka. Jadi setiap malaikat kalau datang, permintaan mereka itu pasti akan dihukum oleh Allah SWT. Bukan lagi datang untuk memberikan informasi. Dan kalau kami jadikan Rasul itu malaikat, tentulah kami jadikan dia seorang laki-laki dan kami akan berikan mereka pakaian malaikat itu seperti yang apa yang dipakai oleh manusia. Tentulah kami meragukan atas mereka. Ya. Tentulah kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragukan atas diri mereka sendiri. Dan sungguh telah diperolok-olok Rasul-Rasul sebelum Muhammad, maka turunlah pada orang-orang tersebut azab yang pedih. Ayat terakhir,
katakanlah berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah mendustakan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kenapa Allah tidak memberikan apa yang Quraisy minta. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kan orang Quraisy minta tuh gampang semua sebenarnya. Minta agar Mekah jadi subur, permintaan yang sederhana. Minta agar Nabi SAW menjadi orang yang terkaya di Mekah, jadi raja. Permintaan yang sederhana. Yang berat itu sebenarnya pada saat mereka minta agar minta diturunkan buku kitab dari langit itu masih bisa. Tapi yang berat adalah mereka minta Allah didatangkan dan malaikat, gitu kan? Ini yang tidak mungkin terjadi. Tapi ada alasan. Sebenarnya Allah bisa kasih semua yang mereka minta. Tapi kenapa Allah belum kasih ya? Padahal sebenarnya itu bisa membuktikan tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Ada alasannya. Kalau Anda ingin tahu alasannya, Allah sebutkan di surah Al-Isra. Kembali ke Isra lagi, urutan 17 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, satu ayat saja. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al-awwalun wa ataina thamudan naqata mubsiratan fadhalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu, hai Muhammad, tanda-tanda kekuasaan kami. Semua yang orang Quraisy minta bisa saya kasih, kata Allah. Bisa seketika saya kasih. Tapi apa yang membuat? Melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang sebelum mereka. Sebenarnya ada orang-orang sebelum Quraisy sama permintaannya pada rasul-rasul mereka. Tapi pada saat diberikan, mereka tidak beriman juga. Jadi nanti kalau kamu sudah diberikan itu Muhammad, Mekah jadi subur, kamu jadi raja, itu percuma aja. Mereka tetap tidak beriman karena tujuannya bukan mencari kebenaran, tujuannya untuk menentang. Contoh Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah berikan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat dengan mata kepala. Tetapi mereka menganiaya unta itu dan kami tidak memberikan tanda-tanda melainkan untuk menakuti. Artinya kami tidak akan menurunkan mukjizat itu yang kelihatan yang mereka minta, kecuali akan menjadi hal yang menakutkan kalau mereka menolak untuk beriman kepadanya. Tentu sudah pernah saya jelaskan Bapak Ibu sekalian bahwasanya Nabi Saleh pernah berdoa, pernah berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Lalu orang-orang kafir datang mengatakan, apakah kau mau kami beriman? Kata Saleh alaihissalam, tentu saja. Lalu mereka mengatakan, apakah kamu lihat gunung itu? Ada gunung batu. Kata Saleh alaihissalam, iya. Mereka bilang, keluarkanlah dari gunung batu itu unta betina. Jadi minta unta dari gunung batu, nggak mungkin, mustahil gitu. Mereka tujuannya bukan minta mukjizat, tapi minta agar atau tujuannya untuk memberhentikan dakwanya Nabi Saleh. Apa kata Nabi SAW? Mereka kaget. Nabi SAW bilang, bagaimana kalau saya minta kepada Allah dan Allah terima? Apa kalian akan beriman? Kata mereka, kalau kau keluarkan dari gunung batu itu unta betina, kalau ngalir air, mungkin keluar debu, masih meringan. Ini keluar unta dari gunung batu. Kalau kau keluarkan dari sana, kami akan beriman. Nabi SAW berdoa, keluar unta betul. Unta betina. Dan ada syarat lain mereka minta. Unta betina itu harus susunya banyak dan bisa memberikan susu satu negeri ini. Lalu apa yang terjadi? Keluar benar unta betina dari situ. Mereka kaget lihat itu. Dan susu unta itu benar-benar, Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat sahih dikatakan memang bisa memberikan minum susu semua satu negeri. Jadi mereka pun tidak perlu memerah. Untanya datang setiap hari lewatin rumah semua masyarakat satu-satu. Mereka cuma taruh nampan itu situ, kemudian atau embernya, nanti kemudian untanya tinggal ngisi, mereka tinggal buka pintu ambil susunya. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Apakah mereka beriman? Tidak. Mereka membunuh lagi unta itu. Dibunuh supaya tidak ada lagi bukti buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kurang lebih perilaku Quraisy. Jadi orang Quraisy ini pada saat minta para nabi tadi bukan untuk beriman. Jadi sama, dan sama nama maksudnya Nabi Saleh nanti. Jadi walaupun sudah datang, dilihatkan, nanti mereka cari lagi alasan untuk mengatakan tidak benar. Sihir lah, inilah, itu loh, beragam macam alasan gitu. Di sini jemaah sekalian, perlu juga Anda ketahui ada sebuah riwayat Bukhari yang berbunyi yang luar biasa. Pada saat dialog itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam. Jadi pada saat itu tadi ayat-ayat yang turun kan sudah disampaikan tuh, Al-Isra tadi, kemudian disebutkan lagi surah setelahnya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril dan Jibril berkata,
Allah telah mengutus aku kepadamu hai Muhammad untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama, bila engkau ingin, maka bersabarlah dalam mendakwai mereka. Kalau kamu ingin, sabar aja. Gak usah pedulikan apa yang mereka minta. Tetap dakwah, tetap ajak orang masuk Islam, tetap sampaikan. Gak usah peduli. Permintaan mereka gak usah dipenuhi. Atau yang kedua, kata Jibril AS, bila engkau mau, Allah tawarkan akan memenuhi semua permintaan mereka. Semua yang diminta tiba-tiba sekarang bisa jadi. Mekah berubah, kaya raya, Allah bisa menurutus malaikat untuk mereka lihat. Bisa. Tetapi bila telah melihat semua itu lalu mereka tidak beriman, maka Mekah tidak tertinggal sekeping pun. Habis. Allah hancurin semua. Mekah-Mekahnya, masyarakatnya habis semua. Nabi SAW dikasih opsi. Mau kau berdakwah, sabar, gak usah pedulikan permintaan mereka. Atau dipenuhi sama Allah sekarang. Tapi kalau mereka tidak beriman, habis Mekah. Gitu. Apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan, saya akan sabar dalam menghadapi mereka. Saya masih berharap Allah bisa mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya Nabi SAW terkenal Nabi yang sangat sabar. Ya, beliau juga mengatakan dalam hadis yang sahih, semua nabi-nabi disiapkan oleh Allah doa yang makbul. Ada doa unggulan. Kalau dia ucapkan, selesai, dikasih. Dan semua nabi itu tergesa dalam menggunakan doanya di dunia. Jadi minta kaumnya dihancurin, minta apa, dipakai. Dan aku menunda doaku itu untuk umatku di akhirat. Supaya bisa diselamatkan, gitu kan. Nabi SAW sangat sayang dengan kita dan beliau bersabar. Dan juga akan kita lihat bagaimana pada saat beliau ekspansi dakwah ke kota Taif, sama halnya. Jadi waktu ditolak sama orang-orang Taif, yang terjadi apa? Allah utus Jibril, lalu Jibril datang dengan malaikat satu lagi penjaga gunung. Kata Jibril, hai Muhammad, Allah utus saya karena kau tadi sudah ditolak dakwah di kota Taif ini. Nabi setiap jalan di maskeran kakinya satu diangkat dilemparin batu, kakinya satu yang turun dilemparin batu. Jadi berdarah-darah kaki beliau. Ditolak dakwah di Mekah, di kota Taif, kurang lebih 60-70 kilo dari Mekah. Sampai sekarang masih ada kota itu, pegunungan tinggi nih. Yang terjadi mas sekalian apa? Nabi SAW didatangi Jibril, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, kalau kau mau, ini ada malaikat penjaga gunung. Allah bilang, terserah, kau suruh apa saja. Kalau kamu mau, suruh dia gabungkan kedua gunung. Ada gunung besar di Mekah, ada gunung besar di Taif. Itu gunung dirubuhin, mati semua ini, dua kota habis. Sekarang kalau kamu mau, hai Muhammad. Langsung kata Nabi SAW apa? Tidak, aku masih ingin bersabar. Dan aku berharap mudah-mudahan ada dari keturunan mereka yang beriman kepada Allah. Apa yang terjadi? Dari kota Taif jemaah sekalian keluar satu sahabat yang mulia. Tahu siapa namanya? Paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah. Abu Hurairah dari kota Taif. Yang tadinya sudah mau Allah hancurin. Nabi masih mengatakan saya berharap keluar dari turunan mereka nanti yang beriman kepada Allah. Keluarlah Abu Hurairah ad-Dausi. Jadi suku Daus itu dari kota Taif gitu. Baik, melihat tidak ada lagi jalan berdialog dengan Nabi SAW, maka pemuka-pemuka Quraisy sepakat untuk mengundang An-Nadhr ibn Harith. Nah ini ada lagi kisah lain ya. An-Nadhr ibn Harith ini sangat terkenal orang yang suka membual. Jadi dia suka membuat cerita-cerita, dongeng ya, yang tidak benar dikarang-karang sama dia, tapi orang suka karena dia punya retorika yang bagus gitu. An-Nadhr ibn Harith ini pandai bercerita banyak kisah-kisah, baik dari negara-negara atau karena dia banyak bepergian, atau dia karang-karang cerita dan seterusnya ya. Kemudian dia dasarnya dari Quraisy tapi tinggal di kota Taif. Nanti akan kita nyinggung kota Taif ini. Kota Taif kurang lebih 60 km dari Mekah ya. Kalau kita sekarang kayak di puncak ya, tempatnya dingin, enak gitu. Setiap Nabi SAW berbicara dimanapun Nabi bicara, ya keluar rumahnya bicara sama siapapun, selalu An-Nadhr ibn Harith ditugaskan dan dibayar oleh Quraisy untuk ikut juga bicara. Jadi dia juga selalu bicara. Nabi bicara di sini dakwai orang, dia juga bicara di sana ngumpulin orang gitu. Jadi dimanapun Nabi SAW bercerita atau menyampaikan dakwanya, maka Nadhr pun bertugas segera bercerita di tempat itu agar orang-orang beralih dari majelis Nabi SAW.
Beberapa hari metode ini berhasil mengalihkan sebagian besar orang yang belum beriman berkumpul untuk mendengarkan Islam di ke majlis An-Nadhr. Jadi Nadhr bin Harith ini berhasil dengan retorika dia menarik di beberapa hari awal gitu. Lalu An-Nadhr berkata, Muhammad tidak lebih baik dari aku. Ia membual, aku juga membual. Jadi dianggap Nabi SAW itu ngawur ngomong sembarangan. Dia bual, saya juga membual, saya juga bisa buat gitu. Tetapi orang-orang akhirnya bosan karena kisahnya berputar di situ-situ terus gitu. An-Nadhr itu. Dan Allah menceritakan tentang An-Nadhr ini di dalam surah Al-An'am urutan 6 ayat 25. Tentang An-Nadhr bin Harith yang suka membual tadi, itu yang coba mengalihkan dakwah Nabi, diceritakan dalam surah Al-An'am urutan 6 ayat 25. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum man yastami'u ilaik وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan bacaanmu, ucapan ayat Al-Quran. Karena Nabi SAW ini jemaah sekalian tidak banyak bicara. Beliau kalau nyerangin Islam langsung ayat dibacain. Dalam surah apa yang turun langsung diterjemahin. Orang tanya tentang Allah langsung diceritain ayat, langsung ayat aja. Dan itu kebetulan dalam bahasa Arab orang sudah paham gitu kan. Padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahami. Dan kami letakkan sumbatan di telinga mereka. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu dan membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Jadi kata-kata asatirul awwalin. Setiap kali Bapak Ibu dapat kalimat ini dalam Al-Quran, ada banyak disebutkan, itu tentang An-Nadhr bin Harith. Jadi dongeng-dongeng orang dahulu, itu selalu disinggung itu karena menyinggung An-Nadhr bin Harith. Juga turun ayat setelahnya langsung surah Al-Anfal. Al-Anfal urutan 8 ayat 31 masih sama tentang An-Nadhr bin Harith. Al-Anfal 8:31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Jadi selalu ada kata-kata asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan dakwah Al-Quran, mereka berkata, ini An-Nadhr bin Harith, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Kalau kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran itu tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang purbakala dulu. Yang terjadi jemaah sekalian, karena ternyata An-Nadhr bin Harith juga tidak berhasil memberhentikan dakwah Nabi SAW, Abu Jahal sudah tidak sabar lagi. Lalu ia berkumpul dengan pemuka-pemuka Quraisy dan berkata, aku sudah tidak sabar lagi. Aku akan membunuh Muhammad. Bila kalian mau membelaku dari keluargaku, dari keluarganya. Bila kalian mau membelaku dari keluarganya nanti kalau aku bunuh, maksudnya jangan sampai suku Nabi membunuh saya. Setelah aku membunuhnya maka baik. Bila kalian juga tidak mau menolongku, setelah aku membunuhnya maka aku tetap akan membunuhnya. Maka serentak pemuka Quraisy berkata, pergi dan bunuhlah dia, kami akan membelamu. Keesokan harinya, mereka sepakat akan membunuh Nabi SAW, sementara Nabi SAW sedang sujud depan Ka'bah. Karena bila beliau SAW sujud, biasanya lama sekali. Nabi SAW kalau sujud lama sekali. Orang-orang lihat, dan orang tidak ganggu. Nah, Abu Jahal ini ingin menggunakan kesempatan waktu Nabi sedang sujud itu. Dan tentu sujud ini jemaah sekalian adalah tanda kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Semua di muka bumi ini kecuali pembangkang manusia dan jin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Saya pernah dilihatkan sebuah foto di Saudi terjadi waktu salah seorang pemilik unta di padang pasir jemaah sekalian sedang sujud, itu tanpa sengaja temannya foto pakai HP, ternyata unta di sebelahnya juga sedang sujud, gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya itu luar biasa pemandangan, dan sujudnya seperti tuannya yang sedang sujud itu. Lututnya diturunkan, terus kepalanya diturunkan ke tanah di padang pasir sujud. Dan ini Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran kan. Semuanya makhluknya Allah kecuali pembangkang dari jin dan manusia bertasbih dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga ada cuplikan itu pada saat sedang ditilawakan Al-Quran di sholat tarawih,
Itu tanpa sengaja ada seseorang sedang menyoteng burung merpati dekat Ka'bah, dekat haram, itu lagi sujud, nunjukin kepalanya gitu. Dan lama sekali gitu. Dia tidak angkat-angkat kepalanya. Semua itu memang jelas gitu kan. Dan memang sujud ini adalah kegiatan yang luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, tolonglah aku agar bisa membantu kalian masuk surga dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Dan ciri-ciri Nabi SAW dan para sahabat sebagai dalam Al-Quran, itu kalian akan melihat di dahi mereka bekas-bekas sujud, gitu kan? Karena mereka lama sujud. Itu disebutkan dalam Taurat, dalam Injil. Mereka sujud lama, menikmati sujud itu, terus mengeluhkan. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, juga hadis sahih, kalau kalian ruku agungkanlah Allah, kalau kalian sujud, ya perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Hadis yang lain yang serupa juga kata Nabi SAW, ya kalau kalian sujud perbanyaklah doa. Sesungguhnya paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sedang sujud. Ya, jadi sujud itu sangat luar biasa. Baik, perilaku Nabi SAW adalah beliau kalau sedang sujud depan Ka'bah selalu lama. Saat Nabi SAW sedang sujud, Abu Jahal lalu datang membawa batu yang sangat besar. Sampai ia sangat sulit mengangkatnya karena berat dan besar. Tujuannya dia ingin menghantam kepala Nabi maksudnya. Ingin membunuh Nabi SAW. Pada saat dia mendekat, ya, sudah dekat sekali dan orang-orang Quraisy semua melihat ini karena depan Ka'bah itu terbuka sekali kan, orang lihat semua dan tidak ada yang menahannya karena orang Quraisy semua mendukung. Maka tiba-tiba saja waktu dia sudah dekat kepada Nabi SAW, dia melempar batu itu di sebelah Nabi, bukan di atas Nabi gitu kan. Lalu dia lari ketakutan, Abu Jahal lari ketakutan. Dan ini luar biasa ya. Nanti kan kita tahu kenapa dia lari ketakutan. Dia sudah lihat tanda-tanda kebesaran Allah pada diri Nabi SAW, tapi tetap tidak beriman. Jadi memang Allah SWT di sini tidak pernah memaksa seseorang ya. Kita tidak pernah dipaksa untuk berbuat baik, tidak pernah dipaksa untuk berbuat buruk. Diberikan kebebasan. Allah cuma ingatkan amanah, ya, ibadah, apa saja yang kita kerjakan kebaikan yang Allah perintahin, maka itu baik. Allah sudah suruh. Kemudian Allah akan janjikan pahala, Allah janjikan surga. Selesai. Siapa yang mau kerja silahkan. Yang mau sholat boleh. Adakah yang bisa nahan kita jemaah sekarang kalau azan di kemudian kita nggak sholat? Nggak ada. Adakah tangan dari langit turun menarik tangan kita untuk sholat? Tidak. Kita bebas memilih. Mau sholat. Allah larang zina, riba, ini, itu. Dilarang. Tapi Allah nggak pernah tahan kita. Dipegang tangan kita. Nggak boleh zina. Nggak. Dibiarin. Tapi ini haram loh ya. Berdosa. Nanti masuk neraka kamu kalau kamu lakukan. Allah berikan kebebasan. Tidak ada paksaan di sini. Tidak ada paksaan. Jadi memang sebenarnya Allah hanya memberikan sinyal jemaah sekalian. Makanya pada hari kiamat hati-hati sekali. Semua orang yang masuk ke dalam neraka, wa na'udzubillah, akan masuk ke dalam neraka mengakui keadilan Allah. Dia bilang pantas saya masuk. Karena nggak pernah Allah suruh dia berzina. Allah nggak pernah dia melakukan. Tapi Allah sudah ingatin haram loh ya, nggak boleh. Makanya dia sendiri yang tahu perilakunya dia. Sama Abu Jahal ini. Sudah jelas sekali dia sudah lihat tanda-tanda kebesaran Allah pada Nabi SAW, tidak mau beriman. Di antaranya ini. Apa yang terjadi? Waktu Abu Jahal lempar batu itu lari ketakutan mengarah ke Quraisy. Orang-orang Quraisy heran semua. Waktu dia sudah mendekat ditanya, bukankah engkau sudah niat membunuhnya? Kata Abu Jahal, tidakkah kalian melihat? Kata mereka, apa yang engkau lihat? Abu Jahal bilang, aku melihat seekor unta jantan yang sangat besar mengejar saya dan akan menggigit saya. Tapi tidak ada yang lihat, cuma dia sendiri yang lihat. Tidak ada yang lihat. Dan zaman itu karena mereka kenal unta. Dan unta ini seperti kalau kita kuda ya, menggigit, menendang gitu kan. Jadi unta ini yang membuat dia takut gitu. Inilah pertolongan Allah SWT kata ahli sejarah untuk Nabi kita Muhammad SAW gitu, dari Abu Jahal. Tapi Abu Jahal lihat, tapi dia tidak tetap beriman, tidak beriman kepada Allah. Quraisy mencari jalan lain, coba lagi. Mereka sepakat untuk mengalihkan orang-orang dari Nabi SAW, baik orang dari luar Mekah atau dalam Mekah, dan seluruh yang telah beriman harus disiksa. Para budak disiksa oleh tuannya masing-masing dan bebas disiksa oleh sukunya sendiri agar tidak terjadi peperangan. Jadi masing-masing tuan siksa budaknya dan orang dari suku bisa nyiksa sukunya sehingga tidak ribut dengan suku yang lain gitu. Maka semuanya mulai melaksanakan. Di antaranya yang disiksa dari budak adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu yang terkenal oleh tuannya sendiri Umayyah bin Khalaf. Nanti Umayyah ini kita akan pelajari kisahnya. Dia akan terbunuh di perang Badar dan dibunuh oleh Bilal. Bilal nanti akan bunuh dia. Ada kisah sendiri yang cukup menarik nantinya. Umayyah membawa Bilal jauh ke tengah padang pasir pada siang hari. Lalu membuka bajunya,
Ini bayangin panas ya. Mungkin kalau kita tidur di lantai masjid ini sekarang di teras luar ini dengan matahari begini panas sebenarnya gitu kan. Ya bagaimana dengan padang pasir itu menyimpan panas ya pasir itu. Lalu dibuka bajunya dan ditidurkan ya di atas sebuah padang pasir, ditaruh di bawahnya batu yang sudah panas ya. Ditaruh di badan Bilal di situ ya. Kemudian ditidurkan di atas tanah padang pasir. Kemudian dibuka bajunya dan diangkat sebuah batu yang berat dan panas diletakkan di dadahnya. Ya. Tetapi Bilal tetap sabar sambil mengucapkan ahadun ahad. Allah Esa, Allah Esa. Bila Bilal sempat Bilal ditanya setelah hijrah ke Madinah, kenapa engkau pilih kalimat itu? Apa rahasianya? Kenapa kau bilang ahad ahad? Kenapa nggak bilang Allah Allah gitu? Kan gitu. Bilal menjawab, aku tidak menemukan kalimat yang paling membuat mereka marah kecuali kalimat itu. Ini lagi disiksa nih, malah sengaja gitu. Tidak tahu ya Allah alam kalau kita jadi Bilal, siap nggak untuk disiksa gitu. Makanya alhamdulillah hidup zaman sekarang ya. Sudah tinggal masuk masjid pakai AC. Cuman tunggu Ustadz sebentar, terlambat setengah jam. Ini sekalian saya cari alasan ya. Tapi enggak, memang benar ya, kita Islamnya luar biasa sekarang. Enak sekali pakai AC. Ustadznya sudah bisa pakai laptop nyampein. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Zaman dulu luar biasa, harus melalui proses penyiksaan dulu. Baik, bayangin Bilal tidur di padang pasir yang panas, dibuka bajunya, diikat tangannya dan kakinya, gitu kan? Diikat dengan rantai, ditarik. Jadi dia terlentang benar-benar. Tangan kakinya itu nggak bisa membela dirinya sama sekali, dan itu belakangnya panas. Diangkat batu yang berat dan juga panas sudah kena mata, ditaruh di dadanya. Lalu disuruh beriman, disuruh murtad, nggak mau. Tetap dia mengatakan ahad, ahad, disiksa, tetap saja. Dia tetap kokoh. Ini luar biasa nih ya. Saya terus terang masih belum bisa berpikir bagaimana imannya sahabat gitu. Terus terang kadang-kadang saya kalau baca kisah-kisah mereka, jemaah sekalian bingung melihat bagaimana mereka beriman pada zaman itu tuh. Bukan hal yang gampang gitu ya, berat sekali. Ya bukan hal yang ringan. Kemudian termasuk juga orang yang disiksa adalah seorang wanita dari suku Muzammil. Suku Mu'ammil. Suku Mu'ammil ini tidak disebutkan namanya dia, namanya seorang budak ini, tapi memang ahli sejarah mengatakan dia terkenal dari suku Mu'ammil. Dan orang-orang kafir banyak yang partisipasi dalam menyiksanya. Kebetulan suku Mu'ammil ini ya salah satu dari cabang sukunya Bani Adi. Bani Adi ini sukunya Umar bin Khattab. Nah Umar ini belum masuk Islam waktu itu. Anda tahu apa yang Umar buat waktu itu? Umar ini datang partisipasi menyiksa budak ini. Gitu. Yang pada saat itu belum masuk Islam beliau. Umar lalu menyiksanya sampai Umar bosan. Tapi nggak disebutin apa siksaannya gitu kan. Bila Umar sudah bosan, ia berkata pada budak itu, aku berhenti hari ini menyiksamu karena bosan. Tapi aku akan kembali lagi besok. Lalu ia kembali keesokan harinya untuk menyiksa budak itu. Apa yang terjadi? Budak itu tetap sabar. Lalu dia mengatakan apa? Allah lah yang telah membuatmu seperti ini. Ini perempuan budak ini bilang, Allah yang buat kamu seperti ini. Ada satu kalimat bijak di mas, kalian pernah saya dapatkan dari salah satu kerabat saya, tidak sengaja gitu dia bilang. Jadi ada sedikit musibah yang terjadi gitu kan. Ada beberapa orang yang sempat bisnis kemudian bangkrut, ada masalah, terlilit dan segalanya. Lalu dia mengucapkan kalimat bijak gitu. Dia mengatakan, sebenarnya kejadian-kejadian ada orang yang mengambil uang kamu ini, ada orang yang belum bayar ini Allah yang sudah atur, tanda kutip. Ada sebuah rekayasa Allah di situ. Kamu lihat, sabar nggak jalanin, toh prosesnya akan kita lalui kan gitu. Sabar nggak? Kalau kita yakin kita punya Tuhan dan dia punya Tuhan, tidak akan ada masalah. Dan ini terjadi para sahabat. Sahabat ini memahami, sangat yakin ada Tuhan Allah, nggak mungkin. Dan subhanallah kata para ulama, tidak ada orang yang bersabar karena Allah kecuali Allah akan berikan kekuatan. Jadi Bilal di sini pada saat sabar dengan batu panas itu bukan berarti seperti kita sekarang mungkin kalau kita ragu, enak kayak disiksa ya, gimana? Enggak. Memang Allah berikan pada saat dia sudah terima itu, Allah mudahin buat dia. Sama dengan wanita ini ya, kalimatnya luar biasa gitu. Di antara juga yang disiksa adalah sahabat Nabi yang mulia bernama Yasir radhiyallahu anhu dan istrinya Sumayyah, yang kebetulan waktu itu Sumayyah dalam keadaan hamil. Yasir dan Sumayyah ini jemaah sekalian adalah
budaknya Abu Jahal. Budaknya Abu Jahal. Abu Jahal yang menyiksa mereka. Dan mereka berdua punya anak bernama Ammar. Ammar ibn Yasir. Kalau anda pernah dengar nama sahabat mulia ini Ammar bin Yasir. Yang Allah panjangkan umurnya sampai mendekati 100 tahun baru meninggal. Radhiyallahu anhu. Jadi sahabat yang mulia sekali. Belum meninggal di zaman Ali radhiyallahu anhu. Jadi sudah melewati Islam, masa Islam pertama, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali baru beliau mati. Gitu kan. Ini kebetulan ada kisah sendiri dia sama ayahnya sama ibunya. Yang disiksa oleh Abu Jahal pada saat itu yang akhirnya Abu Jahal pertama sekali membunuh Sumayyah. Sumayyah ini waktu itu dalam keadaan hamil ya. Kemudian ditusuk tombak perutnya oleh Abu Jahal. Yasir ingin membela, ya akhirnya Yasir pun dibunuh. Yasir pun juga dibunuh. Pada saat tertinggal Ammar anaknya saja, Abu Jahal lalu makin dahsyat menyiksanya. Tapi Abu Jahal tidak mau membunuh, sengaja disiksa-siksa sampai berdarah-darah gitu. Sampai akhirnya Ammar sudah tidak tahan lagi dan Abu Jahal mengatakan, saya tidak akan membiarkan kau hai Ammar sampai kau meninggalkan agamanya Muhammad. Lalu Ammar pun mengatakan, baik, aku tinggalkan. Jadi Ammar ikuti, gitu kan? Tetapi Abu Jahal tidak puas. Lalu lewat seekor unta besar, Abu Jahal bilang, aku tidak akan membiarkan engkau dari siksa ini sampai engkau mengatakan unta ini Tuhanku. Unta lagi lewat, bilang ini unta Tuhanku, baru saya lepasin. Maka Ammar radhiyallahu anhu pun mengikuti karena sudah tidak tahan lagi dengan siksaan dan sakit luar biasa, orang tuanya sudah meninggal di sebelahnya gitu kan. Setelah itu Abu Jahal meninggalkannya. Apa yang terjadi? Ammar sangat menyesal lalu beliau menyampaikan penyesalannya pada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata, bila engkau disiksa lagi besok, maka ucapkanlah. Kenapa? Karena ternyata Ammar waktu mengucapkan unta ini Tuhan saya, itu bukan dari hatinya, karena terpaksa. Nah, karena terpaksa. Dan Anda perlu tahu jemaah sekalian, Ammar pada saat itu umurnya 9 tahun. Waktu disiksa itu 9 tahun. Nah, ini luar biasa ya. Umur 9 tahun disiksa bisa kokoh dalam Islam itu luar biasa sahabat. Luar biasa radhiyallahu anhum, ini luar biasa. Lalu kisah Ammar ini diceritakan oleh Allah. Turun ayat gara-gara Ammar. Umur 9 tahun ini surah An-Nahl. Urutan 16 ayat 106. Urutan 16 ayat 106. Ini kalau seandainya ada orang muslim yang ditangkap oleh orang kafir, gitu kan? Kemudian mereka disiksa dan diharuskan mengucapkan kalimat kufur, tapi hatinya tidak ikut, cuma lisannya, maka itu dimaafkan oleh Allah SWT seperti kasus Ammar radhiyallahu anhu. Ayatnya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadra. Man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun 'adzim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Orang yang sudah beriman murtad, maka itu murkahnya Allah sama dia besar. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dengan iman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah akan menimpahnya dan baginya azab yang besar. Juga di antara siksa orang-orang Quraisy yang masyhur dalam buku-buku sejarah adalah kepada seorang wanita yang bernama Zarirah radhiyallahu anha. Ini disiksa sampai matanya buta. Sampai matanya buta. Ya, dipukulin sampai matanya buta. Maka pada saat buta, orang-orang Quraisy yang menyiksanya mengatakan ia telah dibutakan oleh Allah wal Uzza. Jadi matanya sudah berdarah-darah, udah nggak melihat. Lalu mereka mengatakan ini Allah wal Uzza, dua patung besar yang mereka sembah yang telah membutakan. Ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba mengembalikan penglihatan Zarirah yang akhirnya membuat orang Quraisy ketakutan dan meninggalkannya. Tiba-tiba melihat pada saat itu gara-gara ucapan kalimat tersebut. Tapi ini luar biasa, seorang wanita disiksa seperti ini sampai buta tetap kokoh dalam imannya. Ya, kita sekarang muslimahnya baru disuruh tutup aurat saja susahnya luar biasa. Ya. Gimana kalau sudah diancam dengan pedang, sudah dicambuk, udah luar biasa. Ya. Di antara yang disiksa juga adalah seorang wanita dari suku An-Nahdiyah dengan anaknya kebetulan yang telah masuk Islam. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan membebaskan mereka dengan membayar. Ya. Setelah kasus ini Abu Bakar lalu membebaskan juga Bilal juga dari siksaan dan membebaskan hampir banyak budak-budak muslim yang telah disiksa. Akhirnya Bilal kan bebas dibeli dan tidak lagi jadi budaknya Umayyah ibn Khalaf. Dan ini juga jemaah sekalian adalah sebuah poin penting.
Anda tahu kasus yang terjadi di Myanmar beberapa waktu lalu? Gitu kan? Banyak umat Islam yang dibunuh ya. Tahu nggak bagaimana cara kasusnya supaya berhenti itu? Ternyata jemaah sekalian, saya dapat informasi dari teman-teman saya yang tinggal di Saudi. Itu ada dialog yang terjadi ya, antara negara akhirnya, dan banyak sekali pemimpin Islam, diantaranya kerajaan Saudi itu membayar sebenarnya. Jadi membayar kepada pemerintah Myanmar, kan di sana umat Islam terkurung, nggak bisa buat apa-apa. Jadi seperti kasus Abu Bakar nih. Abu Bakar ini membayar lepas dari siksaan. Waktu dibayar, gitu kan? Berapa kalian minta? Berapa harga seorang Muslim dibayar sama kerajaan Saudi? Waktu dibayar sudah bebas, gitu kan? Nggak jadi. Jadi ternyata tidak selamanya juga kita harus menggunakan kekuatan kalau tidak ada. Mungkin dengan harta, kan gitu. Seperti yang Abu Bakar contohkan radhiyallahu anhu. Beliau lihat Bilal disiksa, beliau bayar. Nih Umayyah, kamu mau jual berapa budakmu? Sekian, ambil ini. Diambil, bebas, sudah selesai. Kan gitu. Jadi memang kadang-kadang kita membebaskan seorang muslim itu tidak selamanya dengan kekuatan fisik, tapi bisa dengan materi, bisa dengan doa. Dan ini sebuah pelajaran besar juga. Gitu kan. Kemudian Abu Bakar mulai membebaskan budak-budak terus. Lalu ayahnya Abu Bakar yang bernama Abu Quhafa. Abu Quhafa ini meninggal dalam keadaan kufur ya. Ayahnya Abu Bakar. Dia berkata, anakku, bila engkau membebaskan budak, maka pilihlah budak-budak yang kuat agar bisa bermanfaat padamu. Ayahnya tidak berpikir masalah iman. Ayahnya berpikir budak dibebasin biasanya di Mekah untuk dipakai. Biar dipakai power kekuatannya gitu. Abu Bakar lalu menjawab, ayahku, aku tidak membebaskan mereka karena aku butuh mereka. Tapi aku membebaskan mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah ayat tentang perilaku Abu Bakar. Ini jadi sahabat turun, kasus perilaku mereka yang dimuliakan oleh Allah itu dipuji oleh Allah. Dalam surah Al-Lail, urutan 92 dalam Al-Quran ayat 21 yang selalu Bapak Ibu baca, wala saufa yarda. Jadi pasti nanti Allah akan balas tuh Abu Bakar di hari kiamat dan dia akan sangat puas dengan balasan itu. Allah akan balas perilaku pembebasan budaknya tadi. Termasuk orang yang paling berat siksaan dari kaum muslimin adalah Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu. Ini seorang budak juga yang luar biasa, beliau sabarnya gitu. Tepatnya pada zaman khilafah Umar radhiyallahu anhu, kita ceritakan ini riwayatnya dulu, kita majukan ke depan. Di zaman khilafahnya Umar, setelah Nabi meninggal, setelah Abu Bakar meninggal, itu di zamannya Umar jadi khalifah. Pernah Khabbab sedang duduk, lalu Umar bertanya padanya, wahai Khabbab, siksaan apakah yang paling pedih yang pernah engkau alami dari Quraisy waktu dulu di Mekah? Ini sudah jauh ya di zaman Umar. Khabbab lalu berkata, demi Allah wahai Amir Mukminin, belum pernah aku mengalami siksaan sepedih ini. Lalu Khabbab radhiyallahu anhu memperlihatkan belakang tulangnya, jadi punggung belakangnya, ya, yang terdapat pada punggungnya itu ada lubang yang dalam, itu dari tulang ekornya sampai ke lehernya, lubang dari bawah sampai ke atas gitu. Waktu melihat kejadian tersebut, dan itu hitam seperti kena luka bakar, jadi sudah lubang naik ke atas gitu, dari bawah tulang ekor sampai ke punggungnya, dan warnanya hitam, kena seperti luka bakar. Umar lalu heran sambil menangis. Umar berkata, demi Allah, aku belum pernah melihat kejadian seperti ini, dan ini sangat menyedihkan. Bagaimana kejadiannya? Khabbab menceritakan, mereka memanaskan batu sampai memerah karena panasnya. Dibakar batu itu sampai memerah, dan batu itu tajam. Ya, dipanasin sampai merah. Lalu mereka meletakkan batu itu di atas tanah, kemudian aku ditarik dengan keras sambil terbaring, dan akhirnya tubuhku bagian belakang melewati batu panas itu. Itu siksaan yang luar biasa. Alhamdulillah sekarang dengan enak gitu kan, pakai AC rumahnya gitu, masih nggak sholat malam, Al-Quran dengan tulisan indah cuma dipajang gitu kan, semuanya ya. Orang-orang Islam ini luar biasa sekarang, jadi selalu manja kalau sekarang ini. Zaman dulu dengan siksaan, tapi mereka luar biasa kokohnya gitu. Jadi kita harus ambil pelajaran dari masalah-masalah seperti ini jemaah sekalian. Perlakuan Quraisy ini sangat menyakitkan, yang akhirnya membuat Khabbab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW pada saat itu, dan beliau berkata pada Nabi SAW yang Nabi sedang berlindung di depan Ka'bah. Ini bayangin ya, Khabbab sudah bolong tuh belakangnya, tidak meninggalin agama Islam. Terus sudah disiksa, dilepasin, dia pakai bajunya, dia datang ke Nabi. Nabi lagi depan Ka'bah. Apa yang dia keluhkan? Dengarkan. Dia mengatakan, wahai Rasulullah,
Quraisy sudah menyiksa kami luar biasa. Lalu Khabbab memperlihatkan lukanya. Nabi lihat luka itu. Dibukain, ini lihat ya Rasulullah. Masih terbakar nih luka saya. Sampai seperti ini. Apa yang kata Khabbab? Mintalah pada Allah memberikan kemenangan dari kejahatan Quraisy ini. Apa jawaban Nabi? Dengar ini di awal-awal Islam ya. Luar biasa gitu. Kalau saya melihat ini sahabat-sahabat di Mekah ini sahabat pilihan. Bukan sembarangan gitu. Makanya jumlahnya waktu itu, waktu Nabi SAW saja akan hijrah cuma 70 atau 83 orang yang masuk Islam. Kayak orang-orang terpilih aja gitu. Mendengarkan hal tersebut, Nabi SAW lalu menjawab, wahai Khabbab, sesungguhnya orang-orang sebelum kita yang beriman, itu digalikan untuknya lubang di tanah. Lalu ia ditanam di dalamnya, hingga kepalanya saja yang kelihatan. Ini orang-orang sebelum kita yang beriman. Lalu didatangkan gergaji yang digunakan untuk membelah dua kepalanya. Sudah ditanam sampai di lehernya, kepalanya dibelah lagi, tambah gak bisa gerak. Itu luar biasa siksaannya. Juga seseorang dari mereka dicabit-cabit dagingnya. Sengaja dicuil-cuil, daging lagi hidup, masih hidup. Dari tulangnya dengan besi yang keras. Tidaklah itu semua membuat mereka meninggalkan agama mereka. Itu luar biasa imannya orang-orang. Demi Allah wahai Khabbab, pasti Allah akan memenangkan dan menyempurnakan agama ini. Sampai-sampai seorang wanita akan berani menunggangi kuda sendirian dari San'a. San'a itu ibu kota Yaman sekarang. Ke Hadramaut. Ya, Hadramaut ini nama wilayah lain di Yaman. Itu kurang lebih jaraknya sekitar 600 km. Nabi bilang apa? Demi Allah, Allah akan memenangkan agama ini dan menyempurnakannya sampai wanita jalan naik kuda sendiri dari San'a ke Hadramaut 600 kilo. Dan dia tidak akan takut kecuali kepada Allah. Tetapi kalian kaum yang tergesa-gesa. Ya, jadi artinya betul seperti sekarang. Umat Islam di mana-mana bebas hidup, gitu kan? Cuma butuh sabar saja. Ya, kadang-kadang cobaan itu datang. Makin hari siksaan Quraisy makin banyak kepada kaum muslim dan makin berat sampai sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan lain-lain juga termasuk disiksa. Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dan beliau berkata, barang siapa di antara kalian ingin hijrah, maka telah diizinkan untuk kalian. Maka orang yang pertama hijrah dari sahabat Nabi adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama istrinya Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW mengatakan orang yang paling pertama hijrah di jalan Allah setelah Lut alaihissalam adalah Utsman. Radhiyallahu anhu. Jadi kurang lebih bahasan kita sampai sini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bu. Allahu a'lam. Kalau saya penjualnya, mungkin saya bisa bilang, saya bisa jawab gitu kan? Iya. Saya sebenarnya juga punya toko. Saya punya toko jual zam-zam di daerah Kalibata. Tapi memang saya tidak pernah ambil dari Tanah Abang. Saya ngambilnya memang langsung dari Saudi, gitu kan? Ya. Itu di Kalibata City, Bu. Ya, di Kalibata. Ya, di yang apartemen itu di bawahnya ada mall, saya buka tempat di situ. Ada restoran sama ada toko Timur Tengah. Di antaranya itu ada zam-zam dan kurma. Memang kebanyakan jemaah saya yang ambil dari situ karena memang saya khawatir. Kemarin ada teman saya itu punya alat dan sempat mengambil beberapa galon dari Tanah Abang, kemudian di tes gitu kan, itu ternyata ada campuran dan banyak campurannya gitu. Memang banyak orang yang tidak bertakwa pada Allah dan berbahaya sekali gitu ya, berbahaya sekali. Ya, iya, toko Ajwad namanya Bu. Ya. Baik, masih ada yang lain? Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya. Jadi cara berdoa pada saat minum zam-zam seperti apa? Bebas saja Pak sebenarnya. Tidak ada tata cara khusus gitu kan. Kalau Bapak bisa minum zam-zam sambil menghadap kiblat lebih baik. Ya, sebelum minum, ya, sesudah minum berdoa tidak ada masalah. Yang penting diniatkan dalam hati, saya minum zam-zam ini untuk dikabulkan permintaan ini. Dan sudah ucapkan tadi Bapak Ibu sekalian, usahakan tetap ada di rumah. Dan jangan, ini banyak sekali jemaah haji dan umroh saya jemaah sekalian
Itu kalau saya bicara tentang Zam-Zam, waktu saya sudah jelasin fadilahnya, banyak ya hadis berhubungan dengan Zam-Zam itu, belum kita bahas semua. Itu Bapak Ibu sekalian, mereka bilang, ya Ustadz saya umrah 10 tahun lalu, Zam-Zam saya masih utuh, saya taruh di gudang, nggak diminum, untuk apa? Bahkan ada yang sudah sampai bilang, saya punya 5 galon, 10 galon, karena setiap umrah bawa pulang 1, tapi dipajang, ditaruh aja, yang nggak berguna, gitu kan? Harus diminum, minum aja. Bahkan kalau Bapak Ibu susah dapat, ya itu misalnya bisa walaupun cuma 1 galon, misalnya minum kopi, ditaruh 1/4 gelasnya Zam-Zam, sisanya dipakai air lain, itu nggak masalah. 1 tetes saja sudah nggak ada masalah sebenarnya, gitu kan? Itu sangat baik. Kalau saya biasa pakai terapi di rumah saya sendiri, Bapak Ibu sekarang tiap hari saya minum Zam-Zam, alhamdulillah. Tiap hari itu pasti saya konsumsi Zam-Zam semampunya. Jadi kalau biasanya normalnya kita konsumsi 1 liter sampai 3 liter air, maka saya usahakan 1 liter itu sampai 1,5 liter Zam-Zam yang saya konsumsi. Kemudian memakan kurma ajwa. Kurma ajwa itu kan kurma yang Nabi SAW mengatakan bisa selamatkan kita dari sihir ya. Yang orang biasa bilang kurma Nabi, gitu kan? Nah, itu dikonsumsi. Kemudian kalau ada bisa mendapatkan madu asli, kemudian dipakai habatus sauda, ya jintan hitam yang asli juga, yang paling bagus dari Ethiopia itu, dikonsumsi itu bagus sekali untuk kebutuhan kita keseharian, gitu kan. Itu kurang lebih gambarannya. Jadi kalau doanya bebas saja, kapan Bapak baru mau minum, Bapak berdoa, itu boleh, setelah minum juga berdoa, tidak ada masalah. Yang penting maksimalkan doa pada saat minum Zam-Zam. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam masalah doa ini ingat ya, jangan pernah ragu untuk minta kepada Allah. Sampai ada sebagian ulama bilang, orang yang meminta kepada Allah hal-hal yang kecil-kecil saja, sementara hal yang besar mintanya pada manusia, ini orang yang menganggap remeh Allah. Kan gitu. Mau istrinya selamat melahirkan, dokter tolong ya, dokter yang diminta. Tapi kalau minta supaya sampai ke tujuannya, kalau dia mau ke kantor, ya Allah mudahin. Yang ringan-ringan minta sama Allah, yang berat minta sama manusia. Salah. Mesti minta semuanya pada Allah. Dan Allah akan tundukkan makhluk dengan kita berdoa kepadanya. Jadi minta semuanya. Ya. Ada lagi? Ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu sekalian, tentang apakah Allah memberikan potensi itu pada manusia. Sebenarnya tadi saya sudah berikan penjelasannya. Penjelasannya kan tadi saya katakan, Allah tidak pernah memaksa kita. Allah tidak pernah memaksa. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan serta menggantungkan balasan pada keduanya. Sholatlah, ibadahlah, ya. Amanah, tanggung jawab, berbuat baik sama orang tua, berbuat baik dengan tetangga, pokoknya semua yang baik-baik, ini pahala masuk surga. Surga itu begini, bebas, silakan, yang mau lakukan silakan. Ini riba, ini zina, ini ganggu orang, ini zalim, ini segalanya, nggak boleh ya, haram, dosa, hukumannya ini, dan masuk neraka itu begini, dirincikan semua. Bebaskan, Allah SWT berikan kebebasan, tidak ada paksaan di situ.
Jadi pada saat ada orang di zaman sekarang, mereka menolak dakwah. Pada saat kita sampaikan dakwah, mereka menolak. Itu memang pilihan dia. Dan perlu Bapak Ibu, dan saya sudah pernah sampaikan ini. Dakwah itu targetnya adalah penyampaian dan bukan penerimaan. Ya. Jangan pernah Bapak Ibu berdakwah, targetnya supaya dia terima. Nggak bisa. Nggak mungkin itu. Nabi Muhammad SAW sendiri sering sedih dulu kalau ada orang-orang Quraisy nolak dakwah. Sampai pernah beliau pada saat lagi dakwai beberapa tokoh Quraisy, ada satu orang buta datang, lalu bilang, "Hai Muhammad, tinggalkan mereka, sampaikan kepada saya." Nabi waktu balik lihat orang ini masyarakat biasa. Maksud Nabi, tunggu sebentar, saya lagi dakwain orang-orang ini, tapi orang ini pada nolak gitu kan. Langsung turun apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Hai, kenapa kamu malingkan wajahmu hai Muhammad? Dari orang yang sudah buta, orang yang buta datang, mungkin dia yang malah mendapatkan, mungkin dia yang ingin mendapatkan peringatan, atau mungkin hatinya tersentuh untuk mendapatkan hidayah, gitu kan? Jadi sebenarnya bebas seseorang. Yang penting targetnya kita adalah penyampaian, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita target dakwah penyampaian, tidak pernah bosan, tidak akan pernah jenuh. Kita akan jenuh kalau targetnya penerimaan. Kenapa ya? Anak saya sudah saya nasihatin 10 tahun, tetap tidak mau. Suami saya, istri saya, tetangga saya. Karena target kita dia harus terima. Tidak seperti itu. Kalau target kita dakwah penerimaan, maka tidak akan ada orang yang menolak dakwah Nabi SAW. Tapi memang penyampaian. Ma'alaika illal balagh. Tugas kita menyampaikan. Sisanya itu terserah Allah. Nabi Lut alaihissalam selama beliau hidup dan menikah dengan istrinya, mendakwai istrinya sampai detik terakhir. Tapi tetap nggak mau, maka Allah siksa istrinya bersama dengan kaum Lut. Nabi Nuh alaihissalam sampai akan meninggal, sudah mulai banjir. Nabi Nuh sudah mengatakan kepada anaknya, ya berimanlah wahai anakku. Ya ini Allah sudah murka, banjir sudah mulai kelihatan, hujan sudah turun. Dia bilang, anaknya bilang apa? Tidak, saya tetap akan naik ke gunung untuk menyelamatkan diri saya. Maka kata Allah, tidak ada, kata Nabi Nuh, tidak ada bisa selamat hari ini. Dia bilang tidak. Maka akhirnya air datang dan menenggelamkan anaknya. Nabi Nuh di atas kapal sedih. Nabi Nuh mengatakan, ini anak saya ya Allah, innahu min ahli, ini keluarga saya. Wah, dan engkau sudah janji kamu benar. Maksudnya tolonglah dia gitu. Apa kata Allah? Itu bukan anakmu lagi hai Nuh. Karena amalnya bukan amal yang benar. Dia salah. Walaupun kerabatmu, tugas kita hanya menyampaikan. Apa yang terjadi? Allah mengatakan, inni u'iduka an takuna minal jahilin. Dan saya berharap kamu selamat hai Nuh dari sifat orang-orang jahil. Maksudnya jahil apa? Kata ulama tafsir, jangan kamu protes aku, kata Allah. Sudah nyampein saja, selesai. Kalau Allah sudah tidak kasih hidayah, berarti sudah, gitu kan? Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Allah berikan kebebasan, memang Dia yang pilih sendiri. Dia yang nggak mau, Dia memang yang tidak mau. Siapa tadi yang datang ke majelis taklim ini, dia mau sendiri. Allah nggak pernah tarik tangannya kok. Yang tidak mau hadir pun di sini bebas, silahkan. Ibu-ibu di belakang sana yang mau buka auratnya, tidak ada yang larang. Siapa? Orang cuma bilang kenapa, tapi dia punya hak, dia lakukan apa saja. Cuman Allah sudah sampaikan, haram loh ya, nggak boleh, kan gitu. Ini nggak bisa, jadi harus ya dia dari dia sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya tentang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini sebenarnya masuk dalam masalah jihad, ya, bab jihad tadi bahasannya itu. Allah mengatakan, ya kita disuruh berjihad bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Di antaranya jihad dengan harta itu jemaah sekalian memberikan senjata, persiapan pasukan, persiapan pangan makanannya gitu kan. Itu semua dibiayai. Juga termasuk pembebasan tawanan kaum muslimin. Jadi kasus sebenarnya di Myanmar itu seperti tawanan ya kaum muslimin yang dibebasin dengan tebusan. Karena pada saat itu tidak ada bagaimana caranya bisa menembus negara itu. Sementara umat Islam tiap hari dibantai, ya itu tidak semudah itu. Maka dengan kasus ditransferkan uang dan ditebus itu selesai masalahnya, habis gitu kan. Itu kasus kalau terjadi umat Islam disandra. Kalau tadi ditanyakan tentang masalah TKW, beda sekali bahasannya. Itu bukan masalah jihad, Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan kena ditanya. Kita dan sudah pernah saya jelaskan poin ini Bapak Ibu sekalian. Negara kita, negara termasuk yang paling banyak mengirim tenaga kerja ke Saudi, kan gitu. Anda perlu tahu dulu satu hal, Saudi ini ada Mekah dan ada Madinah. Apa Mekah dan Madinah di mata orang Islam? Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian. Kota suci,
pusat Islam. Jadi siapapun yang ingin mencari kesalahan Islam digerogotin dari pusatnya tuh. Jadi apapun yang bisa salah dari sana dicari jalan, apapun sifatnya, gitu kan? Di antaranya di Indonesia sebenarnya itu kasus-kasus pegawai atau tenaga kerja kita. Bapak Ibu sekalian, kasus kalau kita bahas 2 poin di sini. Pertama sekali, Mekah dan Madinah serta sekitar Saudi itu bukanlah surga dan bukan semuanya Abu Bakar dan Umar. Seperti zaman Nabi SAW ada Abu Jahal, ya, ada Abu Lahab, sampai sekarang masih ada itu. Di Mekah itu ada orang yang tidak sholat loh Bu. Di Madinah ada orang yang tidak sholat. Saya pernah diantar sama salah satu orang yang saya kenal di Mekah. Itu saya mau ke Haram, diantar pakai mobilnya. Itu pada saat sampai dia nggak parkir sholat. Saya tanya, nggak turun? Nggak, saya cuma di drop aja, dia pergi. Loh kenapa kok nggak sholat 100.000 pahala di depan mata gitu kan? Tapi ada orang yang seperti itu. Ya, bahkan saya dikagetkan dengan dosen saya mengatakan, kenapa ente harus heran? Di Saudi ini masih ada orang yang belum pernah haji. Saudi tinggal pakai mobil. Kita masih nunggu 2018 bisa haji gitu kan. Ini enggak, tinggal naik mobil enggak pergi haji. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Saudi itu bukan surga, tapi memang ada orang baik, ada orang buruk, tapi jangan lupa, selain ada Abu Lahab, ada Abu Bakar. Kan gitu. Ada Abu Jahal, ada Umar bin Khattab, yang sahabat yang luar biasa gitu. Jadi di Saudi, nah, kasuistik tenaga kerja yang ke sana itu jemaah sekalian, memang ada kasus, ada 1-2 orang yang bermasalah, ya kan? Tapi jangan lupa, Bapak Ibu tahu nggak berapa tenaga kerja yang dikirim tuh? Satu kantor TKI itu bisa mengirim 3.000 orang per bulan. Berapa kantor TKI? Ini mungkin ada 30 atau 4 atau mungkin sampai 100 kantor gitu. Berapa banyak tenaga kita per hari berangkat ke sana? Itu kan banyak sekali. Waktu ditangkap kemarin di Jeddah itu, kasuistik orang-orang kita yang tidak punya izin, Bapak Ibu tahu yang di Jeddah aja ada 7.000 orang yang tidak pakai izin tinggal loh ya, datang umroh terus tinggal saja di negaranya orang gitu aja, kerja. Dan itu Bapak Ibu sekalian, sudah ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah 15 tahun, udah punya rumah di Indonesia, udah beli sawah dari kerjanya ya. Kasuistik orang-orang yang seperti ini yang sudah berhasil, pernah nggak diangkat di media kita? Jujur kita ngomong ya. Orang-orang yang berhasil nih, orang-orang yang kerja berhasil, tidak pernah diangkat loh. Yang diangkat itu yang bermasalah. Kenapa? Karena mau disorotin Saudi. Masalahnya di sana ada Mekah Madinah. Kalau udah salah, salah semua nih. Kan orang Islam gitu kan pusatnya. Maka kita harus peka. Ada orang di Saudi yang jahat, yang tidak benar. Ada. Ya, itu mereka salah. Dan perlu Anda tahu ya, banyak kasus dan tidak diangkat di Indonesia. Dan saya tahu sendiri, di Mekah itu ada pernah orang Mekah itu mengganggu satu TKW kita, itu dihukum, dicambuk. Ya. Dan ada yang pernah sampai membunuh orang kita itu dipenggal lehernya. Kan gitu. Memang dihukum. Di sana bukan berarti berlaku hanya untuk orang Indonesia, tidak. Orang Nigeria, orang Saudi sendiri, bahkan pernah ada kasus besar di Saudi, Bapak Ibu sekalian, ada seorang pangeran, itu dia di istananya ada isu, ada minuman keras. Diberikan surat, ada satu kelompok dibentuk oleh, kalau kayak kita di Indonesia ini sebenarnya ada KPK ya. Kalau di sana bukan KPK sebenarnya, dia ada namanya Hay'ah, Amir Ma'ruf Nahi Mungkar. Kelompok khusus untuk menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Kalau Bapak Ibu lagi haji umroh, kalau mau ke haram, itu kalau azan ada mobil lewat pakai mic tuh. Teriak-teriak, sholat, disuruh orang sholat. Diikutin orang-orang yang tidak sholat, ayah, hai Muhammad sholat. Ini disuruh sholat gitu. Toko-toko kalau masih buka ditutup, denda 10.000 real. Harus sholat, itu kelompok itu. Nah pada saat dapat berita, ini kisah nyata di Saudi Bapak Ibu sekalian beberapa tahun yang lalu. Itu kemudian ada, setelah dikasih surat berapa kali tidak mau, ada satu kelompok Hay'ah ini yang ketuk-ketuk pintu berapa kali nggak dibukain, dia manjat. Waktu manjat ditembak sama pangeran itu, ditembak mati. Nah waktu ditembak mati kasusnya diangkat, itu kebetulan pangeran ini Bapak Ibu sekalian ponakannya Raja Fahad langsung, gitu kan? Ponakannya raja waktu itu, seorang pangeran. Waktu ditembak langsung diangkat kasusnya, ribut semua di media, ada orang ditembak. Maka jelas kenapa dia menembak, mestinya dia biarin ada pemeriksaan, tapi dia nggak mau. Dan dia tembak berarti secara sengaja, kena hukum kisos, harus dipenggal. Diiklanin Bapak Ibu sekalian, pangeran fulan menembak orang akan dikisos besok. Itu Bapak Ibu sekalian, terkenal sekali kisahnya sampai raja, ayahnya anak itu, anaknya yang ditembak itu disurati oleh Raja Fahad sendiri.
minta permohonan agar dimaafin, dia minta bayaran berapa dibayar. Nggak mau dia bilang anak nyawa saya nggak bisa diganti kecuali dengan nyawanya orang itu. Diangkat sampai kisos, Bapak Ibu sekalian, itu sudah algojonya berdiri, pangerannya sudah pakai kain hitam, kepalanya tinggal dipenggal. Di sebelah kanan sana ayahnya anak itu. Tadinya mau dibayar berapapun itu. Karena itu caranya kisos itu, Bapak Ibu sekalian, hikmah yang luar biasa ya. Algojonya berdiri 3 langkah dari orang yang akan dipenggal, gitu kan? Di sebelah kanannya itu ada walinya orang yang dibunuh. Suaminya kah, istrinya kah, orang tuanya kah? Kayak kasus ini anak adalah ayahnya di sana, kan gitu. Dan mereka penentu keputusan. Setiap melangkah 1 langkah algojonya dia balik ke sana. Kalau masih diam, dia melangkah langkah kedua. Kalau masih diam, langkah ketiga. Terakhir diangkat pedangnya. Kalau dia diam, dipenggal. Tapi kalau ada yang angkat tangan di sana, kasih isyarat, maafin, selesai, nggak jadi kisos. Kenapa? Karena hikmah kisosnya, Bapak Ibu sekalian, mau disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sedang membunuh kerabatmu, yang ini di depan kamu, kami akan hukum. Nggak ada hubungannya sama istrinya ya. Sama anaknya, sama sukunya nggak ada. Ini yang salah, kami akan penggal. Jadi nggak ada nanti benci-bencian keluarga dan segalanya, itu hikmahnya. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, waktu sudah langkah ketiga pedang diangkat, itu si ayahnya anak tadi memaafin, angkat tangan. Ditanya oleh media semua, kenapa Anda maafin? Dia bilang, kalau dulu saya disuruh maafin dengan tebusan dunia. Maka kalau saya maafin pada saat itu, saya tidak dapat pahala. Sekarang saya maafin karena Allah. Udah selesai, nggak jadi, dipenggal. Jadi di Saudi itu kasus masalah kisos itu hukum Allah diterapin. Kalau saya mohon maaf ya, kalau ada orang kita yang membunuh kemudian dikisos, kalau dia muslim, kalau bagi saya lebih baik. Kenapa? Karena dia tidak akan dapat dihukum oleh Allah pada hari kiamat. Dia sudah selamat secara hukum Allah dari hukuman. Kan gitu. Kalau orang di penjara, apakah dia sudah mencuri nih, dia di penjara, apakah dia akan selamat dari hukuman Allah hari kiamat? Enggak. Karena hukum Allah dipotong tangannya, kan gitu. Tapi kalau dia dikisos, memang sudah ajalnya datang, kan gitu. Mau dia ditabrak mobil kah, mau tidur di atas ranjang, mau dikisos, tetap sama, ajalnya sudah datang. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, ajal itu bukan hanya pada diri kita, semua benda. Pernah ada sahabat jemaah sekalian, itu pembantunya pecahin piring, melapor ke Nabi. Nabi dengar, dia marah-marah dengan pemilik. Kata Nabi apa? Jangan kamu marah dengan dia, karena piring itu punya ajal sebagaimana kalian punya ajal. Artinya kalau nggak pecah di tanganmu sekarang akan pecah di tangan pembantumu. Kalau bukan pembantu orang lain pasti akan sudah saatnya. Anda naik motor pecah ban motornya, memang sudah ajalnya, nggak usah ngomel-ngomel. Ganti ban baru, ada ajalnya itu. Semua ada ajalnya. Jadi dia meninggal karena sudah ajalnya. Masalah kasuistik dia dihukum, meninggal dalam keadaan dikisos. Bapak Ibu sekalian, itu adalah sesuatu yang biasa saja, gitu kan? Karena Bapak Ibu kalau masih ingat, mati itu hanya satu. Ada orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, ada orang jatuh di lautan dimakan ikan sampai habis badannya, ada orang dibacot-bacot sama perampok, ada orang yang dimakan harimau, mati, ditelan oleh ular, segalanya. Dan ada orang mati di atas ranjang. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, mana mati yang enak? Di atas ranjang ya? Padahal sebenarnya ya, mati itu hanya satu. Merasakan sakaratil, nggak ada bedanya orang yang diranjang, orang yang ditabrak kereta api, orang yang dimakan ular, nggak ada bedanya. Itu cuma cara mati, mekanisme mati saja. Bisa saja orang yang ditabrak kereta api lebih baik matinya dibandingkan orang di atas ranjang, karena ini mukmin ini kafir, gitu kan? Itu hanya prosesi kematian, nggak ada hubungannya, nggak usah khawatir dengan mati itu. Kita tidak tahu bagaimana mati kita. Ada orang subhanallah keluar masuk di tol tabrakan hancur mobilnya mati. Hancur badannya semua. Apakah dia berarti tidak baik? Enggak. Bisa saja dia orang beriman, ahli ibadah, tiap malam sujud kepada Allah, tapi matinya ditabrak. Itu sebuah proses kematian saja. Dan itu bukan berarti kita nilai buruk atau baiknya dari situ, kan gitu. Jadi kalau saya lihat Allahu alam, kalau ada orang kita dihukum sebenarnya, itu berarti memang karena ya itu hukum Allah sedang diterapkan. Dia membunuh. Anda tahu kasus yang terakhir itu yang ribut sekali masalah TKW kita di Kisos itu kan? Itu luar biasa sadisnya Bapak Ibu sekalian. Jadi orang ini datangin, ya dia urus seorang nenek ini orang tua, memang dia kerja itu. Rupanya dia marah sama nenek ini, karena dia marah diambil nenek itu dicincang-cincang, ditaruh dalam koper, terus dia pikir seperti Indonesia bisa dibawa lari gitu, dibawa kemudian dia naik taksi, sambil ketakutan supir taksinya curiga, diperiksa koper, karena di sana tidak ada istilah orang asing jalan-jalan sembarangan gitu kan. Diperiksa ternyata kopernya dilihat ada jenazah itu sudah dipotong, ditulis sampai ketahuan.
Terakhir juga kasus ada anak kecil yang dibunuh dan banyak sekali gitu kan. Ada juga kasus yang salah, itu kan salah orang kita salah. Ada juga orang Saudi yang salah, yang pukul pembantunya, yang perkosa, itu memang salah. Dan itu dihukum juga. Bukan tidak dihukum ya, dihukum. Cuman memang media kita tidak angkat semuanya. Karena memang sekali lagi, keadaan Arab Saudi beda dengan Indonesia, beda dengan Malaysia, beda dengan ini. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, di Indonesia pembantu nggak ada yang disiksa? Nah, di Indonesia ada pembantu, tidak ada pembantu yang diperkosa? Banyak. Pernah diangkat nggak? Enggak. Kenapa? Karena Saudi disorotin masalahnya gitu kan. Jadi tetap memang di sana ada orang salah, tapi jangan lupa kita orang Muslim dan memang tidak ada batas antara seorang Muslim. Kalau diterapkan hukum Allah itu sangat luar biasa, gitu kan? Dia selamat di akhirat dan itu cuma mekanisme kematian, tidak ada masalahnya sebenarnya, gitu kan? Makanya saya bilang umat Islam sebenarnya Bapak Ibu sekalian tidak ada batas. Kita semestinya tidak boleh mengatakan saya orang Indonesia, saya orang Saudi, saya orang Arab, saya orang Melayu, itu nggak ada dalam Islam. Yang penting syahadat, mau kulitnya hitam, mau keturunan apa, saudara saya, habis ceritanya. Hilang sudah suku, hilang jabatan, hilang semua itu. Dalam Islam tidak ada syahadat. Makanya Bilal radhiyallahu anhu Bapak Ibu sekalian, waktu di zaman Umar bin Khattab, itu pernah ada isu sampai ke Umar bin Khattab, kalau Khalid bin Walid, itu sahabat Nabi dulu, pimpinan Quraisy, orang kayanya Quraisy dan tokoh masyarakat. Itu dia sempat mengambil harta ghanimah. Harta rampasan perang. Padahal Khalid bin Walid tidak buat itu. Cuman isu. Sampai ke Umar. Umar lalu tulis kertas. Mengatakan, wahai Bilal. Kamu berangkat sekarang ke medan perang sana. Bilal yang disuruh. Bekas budak di zaman Quraisy. Kemudian perintahkan Khalid bin Walid meletakkan wajahnya di tanah. Dan injak wajahnya. Kata Umar, injak wajahnya. Baru kamu bacakan surat ini. Ini Bilal, bekas budak. Disuruh injak wajahnya bekas pimpinan Quraisy. Gitu loh. Waktu sampai ke medan perang, Bilal ini ragu. Ini bagaimana saya membahasakan perintahnya Umar begitu. Khalifah perintah begitu. Tapi dia bilang sama Khalid, maaf Khalid ceritanya begini, ceritain sama dia pelan-pelan. Khalid bin Walid mengatakan, jalankan Amir Mukminin perintahnya. Khalid bin Walid lalu berdiri mengatakan, wahai kaum muslimin, Bilal diutus oleh Amir Mukminin. Dan kita adalah orang-orang muslim wajib mentaati Amir Mukminin, pemimpin. Dia diperintahkan untuk meletakkan pipi saya di tanah dan menginjak pipi saya sambil membaca surah Amir Mukminin. Jadi tidak ada yang marah. Khalid bin Walid dengan imannya letakkan wajahnya di tanah, diinjak oleh Bilal lalu dibaca dengan kemuliaan. Maksudnya Umar ini yang menunjukkan Islam tidak membedakan antara warna kulit, suku, negara, nggak ada. Makanya orang-orang Muslim jemaah sekalian, mereka sengaja ingin petak-petakkan, pecah-pecahin negara Islam, ini, fanatisme muncul supaya kita saling musuh, gitu kan? Kita musuh Malaysia, kita musuh ini, kita musuh Muslim. Apa yang mau dimusuhin? Nggak ada batas sebenarnya. Ya, yang salah dihukum, yang benar didukung, selesai. Mau dia di Turki, mau dia di manapun tempatnya, yang penting dia Muslim sudah habis, kan gitu. Ini kurang lebih gambarannya Bapak Ibu sekalian. Makanya saya kagum sekali sebenarnya dengan ada seorang ibu pengacara waktu itu di Jakarta sini di media itu kan, malah tidak pakai jilbab loh. Saya kaget tuh lihat itu. Malah dia yang tampil gitu. Waktu orang semua pada sorotin Saudi, TKW kita disiksa gini-gini, malah dia yang tampil. Dia bilang, masa kita lupa? Dan tidak pernah sportif mengangkat berita, yang diangkat yang 1-2 orang yang disiksa. Terus mana yang jutaan orang kita yang berangkat? Jutaan loh nih jumlahnya yang berangkat, yang pulang gitu kan. Saya tahu ada satu TKW kita Bapak Ibu sekalian kerja di rumah dosen saya, Dr. Sulaiman Raheli di Madinah. Waktu datang dari Jawa Barat itu nggak ngerti bahasa Arab satu kalimat pun. 2 tahun pulang itu pulang dengan bahasa Arab, banyak hafal hadis, banyak hafal surah Al-Quran. Pulang pakai cadar jadi da'iyah. Itu waktu dia mau pulang, ini tinggal di dokter, saya tahu betul dosen, beliau ngajar di Masjid Nabawi sekarang. Dan ini banyak sekali kasus seperti ini gitu. Itu waktu dia pulang Bapak Ibu sekalian, dibilang sama dosen saya ini, jangan kamu pegang uang kamu, gaji kamu, biar nanti 2 minggu kemudian saya datang. Karena di bandara Jakarta itu akan diambil, dan memang benar. Di bandara kita tuh pada diambilin TKW. Kenapa kasus ini gak pernah diangkat nih? Yang kesian orang kerja sekian tahun diambil gajinya, jahat-jahat di bandara, tapi gak pernah dibahas gitu kan. Kasusnya betul dia pulang. Dia 2 minggu kemudian Bapak Ibu sekalian datang dosen saya bawain ke rumahnya. Ini uang kamu, ini amanah dari saya. Pernah nggak diangkat kasus begitu? Banyak sekali kasus begitu. Banyak, ribuan orang kita alhamdulillah jadi baik. Tentram hidupnya baik. Dan ada satu sekolah, itu sekolah Kristen terbesar, kristenisasi di Jawa Barat Bapak Ibu sekalian. Itu tertutup gara-gara banyaknya dulu kasus TKI kita berangkat. Karena waktu mereka sudah kerja, mereka kirim gajinya beli sawah, buka toko. Nggak ada lagi Indomie bisa diterima. Untuk apa terima Indomie? Sudah ada gaji, gitu kan?
Mereka dulu bagi indomie, bagi roti, bagi beras, dan itu sudah tidak ada lagi, gitu kan. Jadi jangan semuanya dinilai dari negatifnya, tapi kita harus sportif melihat positifnya, gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Mudah-mudahan saja Allah SWT bisa membuat kita menghilangkan fanatisme yang sudah dibangkitkan sebenarnya orang-orang Muslim dalam hati kita ya. Ingat siapapun depan kita, suku manapun, bagaimanapun warna kulitnya, jenjang sosial, ekonominya, selama dia syahadat adalah saudara saya. Dan hukum Allah jemaah sekalian harus berlaku dimanapun kita berada. Dan gitu termasuk di Indonesia, dimanapun berada itu sama hukumnya. Kurang lebih begitu. Misalnya lagi? Mengenai kisah, jadi kalau orang Indonesia ini mengakui semua perbuatannya, saya pernah zina, saya pernah korupsi, minta dikisos, tentu akan lebih baik nasib dia di akhirat. Baik, pertanyaan yang bagus Pak. Bagaimana kalau seandainya ada, terlepas dari Indonesia, siapapun Muslim mengaku berbuat salah, saya pernah berzina, saya pernah mencuri, saya pernah begini, lalu dia minta dikisos, berarti dia akan aman di akhirat? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Tetapi dalam Islam tetap didahulukan taubat nasuha. Dan kita, kalau misal gini, ada temannya bapak datang nih ngeluh, saya pernah berzina, saya pernah begini, saya pernah begini. Dan kita secara individu ya, bukan pemerintah. Maka kita dianjurkan adalah dua, at-tasattur wat tanasuh. Tasattur itu Bapak Ibu sekalian nutupin aibnya. Kata Nabi SAW, man satara musliman fid dunya, satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudara muslim di dunia, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat, gitu kan? Jadi tutupin. Yang kedua at-tanasuh, nasihatin agar taubat. Dari mana dalilnya? Dengarkan hadisnya. Pernah ada sahabat dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu sekalian, datang kepada Nabi SAW bilang begini, ya Rasulullah, saya sudah berzina, rajamlah saya. Sahabatnya bilang begitu. Jadi dia kebetulan sudah menikah, kan hukumnya kalau belum pernah menikah, walaupun orang sudah tua tapi belum pernah menikah, maka hukumnya dicambuk dan diasingkan setahun. Kalau zina ya. Kalau sudah pernah menikah walaupun umurnya 12 tahun, tetap dia hukumnya muhsan, dirajam kalau sudah berzina. Baik, dia datang, ya Rasulullah saya sudah berzina, hukumlah saya, rajamlah saya. Kata Nabi SAW sambil alihkan wajahnya, mungkin kau hanya menciumnya. Kata sahabat itu datang lagi ke sini, ya Rasulullah saya sudah berzina, rajamlah saya. Kata Nabi, alihkan lagi wajahnya, mungkin kau hanya menyentuhnya. Nabi coba cariin dia jalan keluar. Artinya kalau kau mengaku salah, tobat deh, gitu kan. Bukan langsung datang dikisos, saya mencuri, tangkap tangannya, potong, enggak. Atau diadili secara massal, bukan begitu dalam Islam. Karena tetap itu hukuman terakhir sekali, shock terapi sebenarnya. Satu orang dipotong tangannya tujuannya agar 10.000 orang berhenti mencuri, gitu kan? Satu orang dipenggal kepalanya, yang lain berhenti membunuh, kan gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi kata Nabi setelah 3 kali dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah meletakkan kemaluan saya di kemaluannya dia. Saya sudah zina, rajamlah saya. Maka Nabi SAW mengatakan baiklah, dirajamlah, dipanggil sahabat, didirikan, dirajam, dilemparin. Terus ada satu sahabat marah, diambil batu, dia bilang, semoga Allah melaknatmu, dipukul kepalanya mati. Waktu itu orang itu sempat lari, sudah dilemparin kesakitan dia sempat lari. Sahabat kejar, dipukul batu kepalanya mati. Langsung Nabi mengatakan apa kalimat yang luar biasa, halla taraktumu fayatubu wa yatubullah alaih. Tidakkah kalian biarkan saja dia? Mungkin dia mau taubat, Allah terima taubatnya. Jadi sebenarnya taubat didahulukan. Kecuali pada saat Anda memang seorang pemerintah, memang punya kekuatan power pemerintahan gitu kan, hukum, yang memang pada saat orang ini dihukum, kayak orang koruptor kan gitu, daripada dia ditembak sana sama sniper misalnya, dipenggal lehernya gitu kan. Nah itu kasusnya kan sama, membunuh, tapi tujuannya untuk memberikan pelajaran gitu kan, pelajaran kepada dia. Maka kalau kasuistiknya memang itu pemerintah dan punya power, lain. Dan memang dia lihat ada maslahatnya di situ kan, ada masalahnya. Itu di Saudi sekarang Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini penjaranya penuh dengan penjahat tuh. Banyak orang yang narkoba gitu kan. Dari Pakistan itu banyak sekali orang yang bawa obat-obatan tuh, narkoba. Sampai pernah ada satu orang kasus Bapak Ibu sekalian, itu sampai dikisos ya, karena dia membuat kerusakan di muka bumi. Kakinya sengaja ditabrakin sama dia di Riyadh. Terus akhirnya kakinya satu rusak, diamputasi pakai kaki palsu. Nah kalau dia pakai kaki palsu Bapak Ibu sekalian, itu kan tidak diperiksa kalau lewat di bandara. Ternyata dia pulang ke Pakistan, dimasukin obat-obatan sama dia, narkoba, dipakai. Lewat, masuk 2 kali, 3 kali. Karena dia sudah dapat untung banyak dari situ dia jual, kan gitu.
Sekali dia ketahuan Bapak Ibu sekalian. Ketahuannya kapan? Subhanallah. Dengan izin Allah, Allah bongkar dengan satu petugas imigrasi bilang, maaf, diperiksakan. Sudah, kok ini orang asing bolak-balik 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, tanda tanya gitu. Biasanya mereka 2 tahun baru pulang. Ini kenapa ini? Periksa sampai kaki disuruh buka. Dia nggak mau dibuka, didapatkan narkoba itu. Itu sudah lama, sudah bertahun-tahun. Ada yang satu Bapak Ibu sekalian, narkobanya ditaruh di tangannya terus digip pakai semen tuh. Jadi nggak dibuka gitu kan? Dari polisi nggak periksa, nggak tahu. Subhanallah, dia masuk kamar mandinya baru dipel sama orang, jatuh kepleset, jatuh pecah, terbuka gitu. Allah SWT punya cara gitu. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maka lebih baik kita tasatur, nutupin aib itu. Dan jangan ceritain ya. Jangan ada orang subhanallah sudah berzina, baru bangga ceritain lagi sama orang. Gitu. Itu salah. Kata Nabi SAW, orang yang paling buruk pada hari kiamat adalah orang yang sudah Allah tutupin aibnya, lalu dia bongkar sendiri. Tadi malam sudah zina nih, Allah tutupin, satu malam gak ada yang tahu kalau dia berzina. Besok pagi cerita sama teman-temannya, dia buka sendiri aibnya. Jangan, tutupin aib itu kan aib kita. Gitu kan? Dan dalam Islam tidak ada istilah pengakuan dosa, gak ada. Kita bukan Katolik ya. Datang ngaku saya sudah berdosa begini, saya sudah buat begini, nggak ada dalam Islam. Tutupin, istighfar kepada Allah, selesai. Kalau berhubungan dosa itu dengan manusia, kembalikan haknya. Mencuri kah, menggibah kah, perbaikin namanya, kembalikan haknya dan sambil taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah itu adalah sesuatu yang maksimal nanti terakhir. Dan perlu juga Anda tahu Bapak Ibu sekalian, sudah pernah saya jelaskan ini, tapi saya ingatkan kembali. Kisas itu dalam Islam, Allah mengatakan dalam ayat, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di kisas itu, potong tangan, penggal kepala, ada kemakmuran kehidupan bagi kalian. Kalau kalian pernah berpikir, Bapak Ibu sekalian, orang yang mengatakan pencuri dipotong tangannya kejam, itu orang yang belum pernah menghadapi kecurian. Coba kalau Bapak Ibu lagi pulang ke rumah, la qadarallah, terus pencurinya lagi bawa barang. Ada pisau sebelah kita, apa yang kita buat? Mungkin dilempar, bukan dipotong tangannya, dilempar sama pisau, kan gitu. Mungkin kalau kita dengar, oh si fulan yang mencuri, mungkin kalau dia tidak ada keluarganya, mungkin kerabatnya, mungkin sukunya, perang antara suku gara-gara dia mencuri. Itu kalau hukum manusia, hukum rimba gitu kan. Tapi kalau hukum Allah tidak, tangkap dia, kasih pemerintah dipotong. Bapak Ibu tahu kan, pernah saya jelasin potong tangan, itu malam Jumat diiklanin di Saudi. Semuanya, TV, radio, koran-koran, Fulan bin Fulan telah mencuri di toko ini, toko emas ini, di rumah ini. Ceritakan kronologisnya, dia sudah kena ayat Allah. Pencuri laki-laki, perempuan dipotong tangannya dan jangan kalian ya menganggap potonglah tangannya sebagai balasan dari perbuatan mereka. Baik. Didatangkan besok ada mobil ambulan, ada mobil penjara, ada mobil pengadilan. Mobil penjara yang bawa dia, mobil pengadilan yang buat laporan ke kerajaan, mobil ambulan yang akan bawa dia kalau sudah dipotong tangannya. Bukan dibiarin mati di situ, gitu kan? Baik, ditaruh tangannya Bapak Ibu sekalian dipotong sama algojonya. Dan perlu Anda tahu juga di Saudi ini, yang jadi algojo itu satu keturunan. Jadi satu suku itu semua kerjanya potong tangan saja. Yang potong kepala itu satu suku, nggak diganti-ganti. Gitu. Sama yang pegang pintu Ka'bah, begitu prosesnya. Dipotong tangannya, ini telapak tangannya Bapak Ibu sekalian digantung 3 hari. Sampai membiru. Kira-kira kalau ada orang yang niat mau mencuri lewat di situ, kira-kira apa yang dia bilang kalau dia tangan digantung? Kalau saya mencuri tangan saya seperti itu, kan gitu. Berhenti mencuri nggak jadi. Makanya di Saudi itu sampai sekarang kalau mobil Mercy, mobil-mobil mewah diparkir pinggir jalan sampai debu-debu. Pernah lihat nggak kalau yang haji umroh? Nggak ada yang berani sentuh. Coba di Indonesia, hilang peleknya, hilang spionnya. Di lampu merah itu loh kasus kemarin, mobil Alphard itu bisa lagi lampu merah, dipatahin spionnya, lari dicuri. Subhanallah. Kalau orang begini ada kisos tangan, berhenti, nggak ada yang berani gitu. Gak ada yang berani. Kalau kita sekarang kan mencuri pagi, sogok siangnya, malamnya keluar. Selesai urusannya. Itu faktanya gitu kan. Jadi kalau kita terapkan itu luar biasa. Tapi kita dahulukan dengan tasatur tadi dengan tanasuh, nasihatin. Kemudian kalau memang kasusnya sampai besar dan itu memang dilihat efeknya berbahaya bagi dia, memang dia seorang koruptor besar dan itu memang lain. Dikisos memang. Jadi pelajaran buat orang-orang lain. Sama juga sebagai penutup Bapak Ibu sekarang sudah 10:30 ya. Kasuistiknya adalah, kalau seandainya ada orang yang mengatakan orang kalau dibunuh, dipenggal kepala itu kejam, itu orang juga yang belum pernah menghadapi pembunuhan. Coba bayangin kalau kita pulang ke rumah, istri kita, anak kita sudah dibunuh sama penjahat. Gimana itu perasaan kita, gitu kan?
Jadi mungkin kalau kita dengar si fulan, kita bukan mencari orangnya saja. Kalau ketemu kerabatnya tadi yang kasus sama, kerabatnya, ke sukunya, ke pokoknya perang gitu kan. Karena dia sudah membunuh kerabat saya. Bagaimana perasaan mereka orang yang telah ditindas ini? Islam datang, panggil pemerintah, tangkap dia, penggal lehernya di depan kerabatnya. Dan diingatkan, tadi saya katakan kan, ingat ya, bukan dia yang salah. Bukan keluarganya yang salah, tapi dia yang salah. Dia bunuh keluargamu, kami akan bunuh depan matamu. Terserah mau maafin atau tidak, kan gitu. Itu kasuistiknya. Gitu. Nah nanti kalau orang ini tidak jadi dipenggal, dimaafin, maka berarti dia harus bayar denda. Dia namanya. Bayar denda, itu Al-Quran yang berbicara. Itu bukan kerajaan Saudi, bukan negara Islam yang manapun, tapi Allah yang mengatakan membayar dia. Bayar kepada kerabat orang yang tidak jadi, orang yang sudah dibunuh tadi. Sebagai balas karena tidak jadi dipenggal lehernya. Begitulah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah SWT membukakan hati kita untuk bisa menerapkan hukumnya dan juga menghilangkan fanatisme yang sebenarnya bukan pada tempatnya dalam diri setiap muslim, sehingga kita berada dimanapun di muka bumi kita tahu kita adalah seorang muslim, semua yang syahadat adalah saudara saya dan tidak ada batas antara kita semuanya. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang selalu taubat kepada Allah SWT dan lebih fokus kepada akhirat dan bukan cuma dunia, serta mengambil pelajaran yang paling besar dari sejarah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana beliau sabar berdakwah, bagaimana para sahabat jilinya mempertahankan Islam mereka dengan siksaan dan seterusnya, sebagaimana apa yang tadi sudah kita bahas. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.